online berjudul Manajemen Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang diselenggarakan oleh DPD IALKI Provinsi Jambi melalui aplikasi Zoom. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Retnani akan menjadi moderator selama acara berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan, yakni sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bapak Insinyur Haji Untung Yasril kebetulan sedang ada agenda di luar, sehingga belum bisa bergabung bersama kita pada siang hari ini. Selamat bergabung kepada narasumber yang terhormat, Bapak Insinyur Muhammad Indrayana, MESC, yang merupakan dosen Magister Teknik Sipil di Untar Jakarta. Beliau juga merupakan Sekretaris Jenderal IAMPI, sekaligus praktisi pengembangan bisnis konstruksi, infrastruktur, dan energi. Selamat bergabung juga kepada Bapak Ibu semua, seluruh peserta seminar yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan riwayat hidup daripada narasumber kita di siang hari ini. Bapak Insinyur Muhammad Indrayana MESC merupakan uh, seorang dosen di Magister Teknik Sipil Universitas Tarumanegara Jakarta. Beliau kelahiran Jakarta 20 Februari 1969 yang telah menyelesaikan pendidikan formal S1 Teknik Sipil di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian melanjutkan S2 di UNSW Sydney, itu di Prodi Structural Engineering. Kemudian pada saat ini Bapak Indrayana juga merupakan Sekjen IAMPI atau Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia. Beliau juga praktisi pengembangan bisnis konstruksi, infrastruktur, dan energi. Lalu beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri konstruksi, yakni misalnya di eksekutif BUMN dan BUMD, yaitu beliau pernah menjadi Direktur Teknik PT Transportasi Jakarta, Direktur Operasi PT Hutama Karya, dan Manajer Proyek di PT Waskita Karya. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman di bidang komisaris anak perusahaan BUMN dan BUMD, yakni di PT Jaklingko Indonesia, PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri, dan PT Waskita Karya Energi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan paparan dari narasumber kita. Kepada yang terhormat, Bapak Insinyur Muhammad Indrayana MESC, kami persilahkan. Untuk waktu paparannya, Pak, itu kurang lebih 1 jam ke depan, Pak. Oke, ya, Terima terima kasih. kasih. Oke, ya. Terima kasih. Suara saya sudah terdengar jelas ya. Terdengar jelas, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk saya pada siang hari ini dapat menyampaikan satu materi mengenai manajemen proyek konstruksi ini terkait dengan manajemen kontrak. Mungkin sebenarnya sih lebih sebagai pemantik diskusi, nantinya kita tentunya akan banyak berdiskusi ya. Izin saya mulai, saya coba share materinya ya. Silakan, Pak. Ya, sebentar. Apakah sudah terlihat?
Sudah, Pak. Oke, saya langsung aja saya mulai. Terima kasih. Jadi judulnya sesuai topik yang diberikan oleh panitia, manajemen pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Jadi di sini ada manajemen, ada pelaksanaan, ada bicara kontrak, tapi khusus untuk pekerjaan konstruksi. Ini CV saya tadi sudah dibacakan dengan cukup panjang. Jadi selain itu saya juga sebagai arbiter, saya tergabung di Asosiasi Ikatan Arbiter Indonesia. Saya listed di Badapski dan menangani beberapa perkara di sana. Kemudian saya juga di DAAB, Dispute Avoidance and Adjudication Board, eh, apa FI DSK gitu ya, Persatuan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi Indonesia, dan saat ini juga sedang menangani beberapa proyek di sana. Saya juga ahli kontrak kerja konstruksi, kemudian juga terkait dengan manajemen risiko. Mengenai pengalaman, saya pikir nanti sudah dibacakan juga tadi panjang. Kita langsung masuk ke materi aja. Eh, jadi secara outline nanti ada tiga bagian besar. Yang pertama terkait dengan legalitas kontrak, kita sedikit mengulik kontrak. Terus kemudian rancangan dan persiapan kontrak pekerjaan konstruksi. Kemudian ini materi besarnya juga nanti ada di pengendalian pelaksanaan kontrak konstruksi. Ini nanti ada bicara konsep dasar, kemudian pengendalian waktu, biaya, dan mutu, kemudian hal-hal yang terkait dengan penyimpangan dan variasi, kemudian denda, ganti rugi, klaim, dan penyelesaian sengketa. Kita masuk yang pertama, legalitas kontrak. Ini standar biasa kalau kita bicara kontrak, pasti kita selalu diingatkan KUH Perdata. Yang penting sekali memang ada azas kebebasan berkontrak. Ini sesuatu yang selalu harus kita ingat bahwa bagi mereka yang menandatangani kontrak, kontrak ini berlaku sebagai undang-undang. Undang-undang artinya betapa tingginya, karena undang-undang itu tingkatannya satu level di bawah undang-undang dasar bagi para pihak yang menandatangani kontrak dan tidak dapat ditarik kembali. Jadi kita tidak bisa secara sepihak kita membatalkan kontrak tanpa suatu alasan yang jelas dan harus dilaksanakan dengan itikat baik, good faith ya. Kemudian secara ketentuan dianggap sah adanya kesepakatan dari para pihak. Jadi kemudian ada kecakapan, artinya para pihak yang menandatangani kontrak, yang berkontrak memiliki memenuhi persyaratan ya secara usia dan lain sebagainya. Suatu pokok persoalan tertentu jadi jelas topiknya apa dan sesuatu sebab yang tidak terlarang. Untuk suatu sebab yang sering disebut suatu sebab yang halal, sehingga ini bisa disebut menjadi syarat sahnya perjanjian. Dan arti dari kebebasan ini sendiri adalah kita bisa bebas membuat perjanjian atau tidak, kita bisa memilih dengan siapa, gitu. Kita bisa menentukan bentuk perjanjian, kita bisa menentukan isi perjanjian, dan cara pembuatan perjanjian. Nah, dalam konteks ini kita bicara yang kaitannya dengan jasa konstruksi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dan sesuai azas kebebasan ini juga tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang secara umum sering disebut terkait dengan undang-undang yang lain, ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian azas-azas lainnya yang penting adalah konsensualisme, yaitu ada kesepakatan, kebebasan berkontrak, freedom of contract tadi sudah saya sampaikan, kekuatan yang mengikat perjanjian. Nah, ini juga terkenal Pacta Sunt Servanda bahwa janji ini, bahwa perjanjian ini, bahwa kontrak ini adalah sesuatu yang harus ditepati. Good faith. Terus kemudian azas personalitas ya tentunya hanya berlaku untuk pihak yang membuatnya. Jadi secara ringkas sering kita sebut apapun isi kontrak itu tentunya dia harus mencerminkan good faith dan fairness. Nah, ini saya ingin menyinggung sedikit. Jadi ketika dalam suatu proses arbitrase, eh, dan ini barangkali nanti juga aktual dalam beberapa case yang berkembang saat ini, yaitu ada istilah gross disparity gitu ya, perbedaan yang besar gitu. Nah, ini yang dikeluarkan oleh UNIDROIT. Apakah itu gitu ya, International Institute for Unification of Private Law. Ini biasa digunakan secara internasional untuk standar fleksibel yang bisa diterapkan secara global. Nah, ini juga eh, sering digunakan oleh pengadilan arbitrase internasional sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa. Dan jika terbukti ada gross disparity ini, perbedaan besar, ini bisa membatalkan kontrak ataupun menyesuaikan kontrak agar menjadi lebih adil
ataupun meminta ganti rugi jika memang dinyatakan bahwa pihak lain dengan sengaja mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan tersebut. Dan ini sifatnya memang tidak mengikat ya, soft law disebut, dan fleksibel dan netral. Jadi ini untuk mengakomodasi berbagai sistem hukum baik sivil maupun common law. Nah, namun yang penting terakhir ini juga menjadi alat interpretasi dalam hukum nasional ataupun hukum internasional. Jadi kita tidak bisa terikat pada suatu kontrak hanya membaca apa saja yang tertulis di sana, tapi kita juga harus melihat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat maupun common practice maupun best practice yang terkait dengan industri di mana kontrak itu berada. Nah, ini prinsipnya adalah merujuk pada suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan atau ketidakwajaran yang sangat menyolok dalam hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak. Maksudnya adalah melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi atau penyalahgunaan dalam proses negosiasi maupun pelaksanaan kontrak. Nah, ini tentunya melihatnya adalah adanya keuntungan yang berlebihan secara tidak adil kepada pihak lain. Nah, ini syarat-syaratnya apa gitu ya, disebut gross disparity. Ini adalah excessive advantage, eh, unjustifiable advantage ya, ketidakadilan yang tidak beralasan, dan kondisi khusus pihak yang dirugikan. Jadi ketidakseimbangan intinya. Ada salah satu pihak kurang pengalaman, ketidaktahuan, atau adanya kurang informasi atau dari kondisi yang memaksa gitu. Nah, jadi ini nanti bentuk-bentuk kontrak sering terjadi masalah-masalah adalah seperti kontrak kita lansam, kemudian diperiksa dengan unit price, atau kemudian kita kontraknya seperti ini ya, EPC dan lain sebagainya, tapi kemudian ada pekerjaan tambah yang nilainya, klaim yang nilainya jauh lebih besar dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang kedua, ini rancangan dan persiapan kontrak pekerjaan konstruksi. Jadi ada 4 unsur dasar, yaitu kontrak ini dalam konteks persiapan kontrak konstruksi, tentunya ada penerimaan dan penawaran dan penerimaan, arti oleh pengguna jasa. Terus ada pertimbangan, consideration apa yang terkait dengan perjanjian tersebut, dan terus ada para pihaknya untuk mendapatkan suatu tujuan legal ya, legality purposes, artinya kenapa dijadikan dalam bentuk kontrak supaya secara legal juga mengikat. Anatomi rancangan kontrak secara umum, struktur kontrak pasti ada bagian awal, judul pembukaan, terus kemudian ada para pihak ya, identitas kedudukan, terus ada pertimbangannya, premises dan resitalnya, latar belakang ataupun kronologi prosesnya, terus paragraf yang mengakhiri pertimbangan maupun term and condition. Nah, ini yang bagian besarnya biasa ada di sana, dan kemudian tentunya ada penutup tanda tangan. Nah, ini dijabarkan juga ada syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis, gambar ataupun kerangka acuan kerja, daftar kuantitas harga, daftar keluaran dan harga maupun dokumen lainnya. Bagian kontrak sesuai UU JK ini juga standar ya, sudah distandarkan, jadi para pihak, rumusan pekerjaan, masa pertanggungjawab dan sebagainya ini sudah sesuai dengan kondisi yang harus kita perhatikan dengan mengacu kepada UU JK. Secara penjabarannya seperti ini, ada UU JK tentang jasa konstruksi, kemudian juga sudah ada PP nomor 22 tentang pelaksanaan dari UU JK. Nah, saya ingin menekankan di sini ada 3 hal yang kita lihat di bagian kanan yang berwarna merah ini adalah pembagian beberapa jenis kontrak, yaitu berdasarkan delivery system. Jadi yang pertama delivery system, jadi bagaimana proses penyerahan deliverables-nya. Ini ada design, build, ada design and build, ada EPC dan lain sebagainya. Construction management ataupun CM dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dilihat dari sistem pembayarannya. Walaupun jarang, tapi ada pilihan apakah employers full pre-finance, jadi dibiayai oleh pengguna jasa, ataupun yang sangat umum adalah monthly payment, ataupun stage atau milestone payment, ini juga masih cukup umum. Dan sekarang juga berkembang construction full pre-finance, turnkey. Ini biasanya mengacu ke proyek-proyek EPC. Walaupun secara pendanaan ini juga bisa kita bahas tidak mudah, sangat berat, karena pasal-pasal kontraknya harus benar-benar bisa mencerminkan kondisi bahwa pembayaran di akhir nanti bisa terlaksana dengan baik. Jadi harus terbukti ada kondisi willing, ability to pay dari pihak pengguna jasa dan penyedia jasa
juga harus bisa memastikan tidak hanya ability to pay, tapi juga willing to pay dari pengguna jasa. Kemudian juga kontrak kerja konstruksi bisa dilihat berdasarkan sistem perhitungan hasil pekerjaannya. Ini apakah dihitung secara lansam, apakah secara unit price, atau gabungan antara lansam dan unit price. Ini pengalaman beberapa proyek PLN biasanya seperti itu. Jadi kontraknya sebagian lansam, kecuali unit price itu yang terkait dengan tunneling, di mana banyak terjadi uncertainty ataupun substructure, fondasi, itu biasanya tetap unit price. Tapi yang di atas tanah semuanya lansam dan lain sebagainya. Cost reimbursable agak jarang, tapi pernah juga ada beberapa proyek sudah lama, misalnya pada saat bencana tsunami Aceh, banyak pihak yang memberikan bantuan, dan salah satunya mereka memberikan harga kepada kontraktor dengan cost plus fee ya. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan ditambah jasa. Dan kemudian keuntungannya istilahnya sudah ditakar nih, dibatasi sesuai dengan berapa keuntungan kita, margin perusahaan berdasarkan laporan keuangan audited tahun lalu. Nah, dari situ kemudian kita bicaranya adalah bicara direct cost, karena marginnya nanti sudah akan mengikuti margin perusahaan tahun lalu. Nah, ini sesuatu yang juga eh, tidak mudah kadang-kadang bicara untuk direct cost dalam kondisi kontrak cost reimbursable. Kemudian ada target cost, ini eh, suatu kondisi menentukan terkait dengan harga pasar. Dari secara best practice tadi ada lansam, ada harga satuan. Ini sangat familiar kita kalau yang harga satuan tadi gabungan lansam dan harga satuan. Tadi ada EPC, Engineering Procurement Construction, rancang bangun, turnkey. Terus tadi saya juga ada sampaikan ada biaya plus imbalan, cost plus fee. Ini kemudian mungkin teman-teman banyak yang dari Riau, beberapa tahun yang lalu ada proyek di sana dengan turnkey, yaitu transmisi 500 kV Sumatera dengan nilai yang cukup besar, dan ini benar-benar dilaksanakan secara turnkey. Nah, kemudian dari berbagai jenis tadi, sesuatu yang juga penting kita lihat adalah hierarki prioritas dokumen kontrak. Di sini kita melihat 4 jenis ya, kita lihat 4 jenis. Ada lansam fixed price kontrak, ini merefer ke FIDIC Red Book gitu ya. Lansam, oh, bukan, lansam ini Red Book adalah yang unit rate kontrak, ini, Red Book. Kemudian design and build kontrak. Nah, ini yang saat ini mulai populer dan banyak digunakan. Walaupun kemudian dengan banyak juga potensi case-nya di belakangnya gitu ya. Nah, ini kita lihat untuk urutan 1 sampai 4 sama semua gitu. Jadi amandemen kontrak jika ada itu menduduki hierarki yang tertinggi, kemudian kontrak agreement itu sendiri, kemudian urutan berikutnya adalah particular condition, syarat-syarat khusus kontrak, baru kemudian general condition, syarat-syarat umum kontrak. Sampai 4 di atas ini sama semua. Nah, kemudian kita lihat berikutnya nih, antara 5 sampai 7. Yang pasti yang ketujuhnya juga sama, the proposal of the contractor. Jadi penawaran kontraktor dalam konteks ini ada di urutan yang paling bawah. Nah, yang perbedaannya ada di urutan 5 dan 6. Jadi kalau kita bicara unit rate ini yang di tengah, itu yang mengikat nomor 5 nih, bill of quantity. Jadi apa yang ada di bill of quantity itu yang akan kita lakukan, akan dibayar karena kita bekerja dan dibayar sesuai dengan volume yang dikerjakan. Baru kemudian kita bicaranya specification dan drawing, mengikuti spesifikasi dan drawing. Tapi jika terjadi perbedaan, maka bill of quantity akan lebih mengikat, lebih kuat. Nah, sementara kalau lansam, eh, spesifikasi dan drawing ada di atas. Jadi judulnya tidak ada bill of quantity. Nah, sehingga nomor 6 ini yang dilihat adalah output gitu ya, kontrak output. Ini saya pernah dalam suatu audit ya, dalam suatu audit oleh institusi yang berwenang ini dipertanyakan, kenapa Bapak kontrak lansam kok di situ ada bill of quantity? Ini bisa mengarahkan bahwa seolah-olah kontrak ini unit price. Jadi kalau kontrak lansam seyogyanya harus jelas ini untuk apa ada bill of quantity gitu ya. Ya mungkin nanti kita bisa diskusikan itu. Kemudian yang paling kanan, nah ini design and build kontrak. Nah ini bukan spesifikasi ya. Baru output
kontrak. Jadi secara kontraktual apa output yang diharapkan. Nah, ini dari uraian yang ada di bawah nanti kita lihat bahwa masing-masing adakah ciri spesifik yang tentunya itulah yang diharapkan dengan jenis-jenis kontrak gitu. Jadi contoh misalnya unit rate. Dan ini DED sudah tersedia, terus kemudian masih mungkin ada perubahan sehingga biaya dapat berubah sesuai hasil opnam pekerjaan karena volume dan kuantitas dapat berubah. Nah, tapi yang kiri, nah ini hati-hati, lump sum fixed price. Nah, ini perencanaannya harus sudah matang nih, sudah ada DED-nya, terus lokasinya, areanya relatif terkendali, gambar dan spesifikasi jelas, serta tidak berubah. Memang tidak pernah ada, saya selama sekian lama ngerjakan proyek, belum pernah ada proyek yang selesai sama persis dengan perencanaannya gitu ya, pasti ada perubahan. Tapi lansam perubahannya harus sudah sesedikit mungkin gitu. Selama gambar dan spesifikasi tetap, maka tidak ada perubahan di dalam kontrak lansam. Nah, berikutnya yang paling kanan ini yang sebenarnya juga paling berat saat ini bahwa DED belum tersedia pasti, tapi sudah ada basic design. Dan basic design dan acuan spesifikasi telah tersedia. Nah, ini biasanya hampir paruh dan tersedia data tanah, geoteknik untuk kondisi uncertainty. Tapi ingat bahwa risiko unforeseeable atau unforeseen condition tetap menjadi risiko dari pengguna jasa. Nah, dari kondisi-kondisi ini terlihat bahwa masing-masing jenis kontrak ada yang cocok untuk satu kondisi tapi tidak cocok untuk kondisi yang lain. Sehingga adalah salah kalau misalnya kemudian kita menggunakan design and build hanya semata-mata dengan asumsi ini harusnya lebih cepat karena ada single point of responsibility. Satu pihak yang melaksanakan perencanaan, satu pihak yang melaksanakan pekerjaan. Jadi detail desain dan pelaksanaan bisa dilakukan secara paralel sehingga diharapkan lebih cepat. Kemudian dengan lebih cepat seharusnya jadi lebih murah gitu ya. Nah, tapi itu semua kalau tidak dilakukan dengan persiapan yang baik dan pemahaman yang sama, bisa jadi yang terjadi justru kebalikannya. Justru biayanya menjadi lebih besar, ternyata juga waktunya menjadi lama karena begitu terjadi masalah untuk menyelesaikan menjadi tidak lebih mudah. Sesuai FIDIK ada kapan surat penawaran masuk, terus kapan dan sebagainya. Nah, ini harus dilihat bahwa ada periode kontrak period, jadi eh, periode kontrak, tapi juga ada disebut construction period. Jadi construction adalah pekerjaannya, sementara kalau kita bicara kontrak adalah periode kontrak. Nah, sering yang menjadi pertanyaan adalah kapankah kontrak itu dinyatakan berakhir? Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi kontrak berakhir tidak hanya sekedar melihat tanggal. Jadi tanggal ditandatangani berarti kontrak berlaku. Terus kemudian kontraknya sudah habis, adendumnya sudah dilakukan, juga waktunya sudah habis, sudah serah terima dan lain sebagainya. Kemudian disebut bahwa kontrak berakhir. Jadi secara praktis bahwa kapan kontrak itu dinyatakan selesai, jadi ada pihak yang menyatakan tadi sesuai dengan tanggal-tanggal yang tercantum di kontrak, tapi ada pengertian yang lebih umum dan ini biasanya yang lebih dipakai bahwa kontrak berakhir ketika selesainya hak dan kewajiban para pihak. Jadinya ini berangkat dari suatu kondisi tadi yang disampaikan good faith, itikat baik, dan fairness. Jadi tidak bisa masing-masing pihak kemudian ada atau salah satu pihak menghindar dari suatu kewajiban dengan alasan toh kontraknya sudah lewat, berarti sudah berakhir. Gitu. Ya, sementara kewajibannya belum. Dan persiapan pelaksanaan kontrak, garis bawah yang terakhir yang juga penting adalah dokumen pre-construction meeting. Jadi pre-construction meeting adalah benar-benar menggambarkan pada saat awal pelaksanaan pekerjaan itu kondisinya seperti apa. Pada beberapa institusi ataupun kontrak-kontrak seperti EPC ada disebut CDA, Contract Discussion Agreement. Jadi ketika suatu perusahaan dinyatakan sebagai pemenang, sebelum tanda tangan kontrak, bahkan jadi sebelum tanda tangan kontrak, kalau ini saya sebut pre-construction meeting, ini kan sesudah tanda tangan kontrak, karena di atasnya sudah ada surat perjanjian. Tapi kalau kontrak discussion agreement itu dilakukan sebelum tanda tangan kontrak. Jadi dokumen-dokumen direview kembali secara keseluruhan untuk memastikan mempunyai persepsi yang sama dan lain sebagainya. Kemudian itu ditandatangani dan sebagai berita acara kontrak discussion agreement menjadi dasar yang terakhir sebelum kemudian kontrak ditandatangani. Dan berikutnya seperti biasa tetap ada juga pre-construction meeting. Nah, ini di awal pelaksanaan kontrak tentunya ada serah terima lapangan, surat perintah mulai kerja, notice to proceed,
surat pernyataan mulai bekerja, terus melibatkan ada panitia peneliti untuk pelaksanaan kontrak, sampai kemudian rapat persiapan lapangan, kemudian MC0 dan seterusnya. Ini secara dokumen, jadi rapat persiapan lapangan ini apa saja gitu ya, menyamakan pengertian terhadap dokumen kontrak, membuat kesepakatan, jadi ini poin 3, membuat 3B ya, membuat kesepakatan terhadap hal yang belum ada di kontrak. Jadi eh, kadang-kadang masih ada gray area, nah ini gray area ini sebaiknya diselesaikan pada saat rapat persiapan lapangan ini, pre-construction meeting, termasuk schedule. Schedule biasanya pada saat kita menyampaikan proposal barangkali belum lengkap atau belum detail. Nah, pada saat pre-construction meeting itu seharusnya sudah menjadi lebih lengkap. Dan ini menjadi sangat penting karena akan menjadi landasan jika kemudian terjadi perubahan dan ada proses klaim sehingga mempunyai dasar yang jelas. Nah, kemudian di kanan adalah kira-kira seperti ini tata caranya. Jadi penanggung jawab teknis akan menjelaskan sebagai pimpinan rapat, kemudian kontraktor juga apa saja yang harus dijelaskan, kemudian nanti ada konsultan ataupun pengawas juga menjelaskan apa saja. Yang mana itu semuanya nanti harus didokumentasikan dengan baik. Terkait dengan pelaksanaan, ini biasanya menjadi topik-topik yang perlu diperhatikan, bagaimana pembayaran prestasi pekerjaan, bagaimana jika terjadi perubahan kontrak, bagaimana kalau terjadi perpanjangan waktu, bagaimana klaim, bagaimana denda, apakah ada atau bagaimana perhitungannya untuk penyesuaian harga atau eskalasi, bagaimana dengan sengketa jika terjadi, apakah yang harus dilakukan terkait dengan penghentian dan pemutusan kontrak, kemudian sampai dengan serah terima pekerjaan sementara, partial handover ataupun professional handover, bagaimana masa pemeliharaan, maintenance period, sampai kemudian akhirnya dilakukan final handover. Ini adalah topik-topik yang biasa muncul pada saat pelaksanaan kontrak. Kita masuk ke bagian yang ketiga mengenai pengendalian pelaksanaan kontrak konstruksi. Jadi ini kalau kita merefer ke kompetensi kerja ahli kontrak kerja konstruksi, ini di nomor 7 ini ada suatu kompetensi yang disebut mengendalikan kontrak kerja konstruksi. Terus kalau kemudian kita lihat elemen-elemennya, ini eh, kebetulan saya juga sebagai asesor gitu, jadi ini juga poin-poin yang kita lihat kadang-kadang. Apa saja nih elemen kompetensi ini yang saya stabilo ini adalah memonitor gitu ya, terus kemudian memeriksa dan bisa mengevaluasi. Nah ini kriteria unjuk kerjanya ada banyak, nggak saya bacakan, tapi elemennya adalah memonitor, memeriksa, dan mengevaluasi. Nah tentunya kalau kita sudah sampai di tingkatan mengevaluasi, tentunya kita harus paham betul kondisinya. Apa-apa saja yang harus dievaluasi. Em, Berikutnya ini konsep dasar dari pengendalian kontrak konstruksi ya. Konsep dasarnya adalah ini kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia apa sih pengendalian, yaitu suatu proses, cara, perbuatan mengendalikan itu ya, mengendalikan, dan ini melakukan pengawasan dan sebagainya dengan membandingkan. Nah, ini kata kuncinya adalah membandingkan hasil dan sasaran gitu ya, membandingkan hasil dan sasaran. Nah, unsur-unsurnya apa? Nah, ini yang penting menyangkut adanya perbuatan. Perbuatan ini aktif gitu ya. Perbuatannya aktif. Jadi kalau ada suatu case, kemudian apakah Anda sudah mengendalikan? Nah, kita harus bisa menunjukkan apa yang kita lakukan eh, dengan melakukan perbuatan apa gitu ya. Terus kemudian kita memonitor hasil dan membuat perbandingan gitu ya, membandingkan antara hasil dan sasaran gitu. Jadi dilakukan secara sistematis, secara teratur, berkala untuk membandingkan hasil dan sasaran. Dan berikutnya apa adalah melakukan penyesuaian. Mungkin kalau dulu kita ada istilah plan, do, check, action gitu ya. Ada plan, ada do, kemudian dilakukan pengecekan, ada gap, kita lakukan action untuk kembali ke arah yang benar. Jadi tujuannya adalah memastikan gitu bahwa sasaran atau target yang ditetapkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa akan tercapai, utamanya terkait dengan kualitas, mutu dan kualitas, waktu dan biaya. Jadi ini merupakan kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat di dalam kontrak. Jadi tidak bisa hanya salah satu pihak, dan memastikan para pihak yang terlibat menjalankan kewajibannya masing-masing.
Jadi materi substansi dokumen kontrak ada surat perjanjian, ada penawaran, ada daftar kuantitas dan lain-lain sesuai dengan urutan tadi, hierarkinya sesuai bentuk kontraknya. Dan ini pelaksanaan kegiatan pengendalian harus mengacu pada dokumen-dokumen ini yang tercantum dalam kontrak tanpa melampaui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi eh, hak dan kewajibannya sudah terukur ada di sana dan batasan-batasannya jelas gitu ya. Kemudian ini juga informasi ini penting yaitu lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan persyaratan-persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus ini adalah mutu dan keselamatan konstruksi. Kalau kita bicara lingkup pekerjaan, ini dalam konteks manajemen proyek kita sebut scope management. Ini kita harus memastikan bahwa kita mengerjakan semua lingkup pekerjaan dan hanya lingkup pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi hati-hati sering terjadi justru sebagian lingkup pekerjaan tidak kita kerjakan gitu ya. Tertinggal gitu tidak kita kerjakan sementara pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada di lingkup pekerjaan justru kita kerjakan. Nah, ini adalah tugas tim proyek untuk memastikan lingkup pekerjaan. Nilai pekerjaan bisa berubah-ubah tergantung kondisi ya. Pekerjaan tambah kurang itu biasa. Waktu pelaksanaan juga sesuatu yang bisa berubah, bisa bertambah. Pada umumnya jarang yang jadi lebih cepat. Walaupun pernah gitu ya beberapa kali ada permintaan. Biasanya kalau ada pemerintahan baru atau pejabat baru ingin menunjukkan prestasi, wah ini paling tidak irigasi ini bisa berfungsi lebih ahead 1 kali masa tanam itu misalnya. Nah itu sering terjadi diminta untuk lebih ahead. Tapi saya mau sampaikan bahwa nilai dan waktu adalah sesuatu yang lazim berubah dalam satu kontrak. Namun kemudian ada yang bersifat khusus, yaitu terkait mutu, kualitas, dan keselamatan konstruksi. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa terkait mutu, kualitas, dan keselamatan konstruksi, ini hampir tidak ada toleransi ya, tidak ada zero toleransi. Jadi keselamatan konstruksi tidak bisa dan lain sebagainya, tidak bisa jadi alasan untuk mengorbankan mutu maupun keselamatan. Jadi tidak ada bahasa ketika terjadi kecelakaan kerja, kita beralasan karena proyeknya crash program harus selesai dalam rangka bla bla bla, maka itu menjadi alasan pembenaran terjadinya kecelakaan ataupun terjadinya penurunan mutu maupun kualitas. Jadi hal-hal lain bisa berubah, tapi dua hal tersebut harus dipertahankan. Dan untuk memberikan gambaran, kita harus lihat dari dokumen kontrak apa titik-titik kritis yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang harus nantinya menjadi objek pengendalian. Apa saja risiko yang timbul gitu ya apabila titik-titik kritis itu menjadi tidak eh, terkendali dalam pelaksanaannya dan bagaimana prosedurnya. Nah, ini harus bisa kita ambil, kita lihat dari dokumen-dokumen yang ada. Jadi kalau kita lihat identifikasi titik kritis pada pelaksanaan kontrak ada bersifat teknis, ada yang bersifat administratif. Jadi teknis ini adalah terkait proses ya, ada input, material, tenaga kerja, peralatan, ada proses, bagaimana metode pelaksanaannya, atau bagaimana proses produksinya, bagaimana kemasan atau pengirimannya. Terus keluarannya tergantung apa nih proyeknya gitu ya, bangunan konstruksi atau merupakan suatu hasil studi analisis atau laporan ataupun merupakan barang jadi dan sebagainya. Nah, ini dari aspek teknis. Nah, aspek administrasi, nah ini menggambarkan hak dan kewajiban gitu ya. Para pihak yang terlibat maupun kolaborasi dalam mengendalikan titik kritis. Secara umum selalu disampaikan bahwa pihak yang mengendalikan adalah harusnya pihak yang paling mampu untuk mengendalikan. Jadi risiko dikendalikan oleh mereka yang berkontribusi besar adalah mereka yang memang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan risiko tersebut. Nah, kita melihat ke suatu acuan yang secara best practice, common practice, kita bicara manajemen proyek, rasanya tidak mungkin kita tidak melihat ke PMBOK, ini dari suatu buku standar project management yang digunakan secara luas, dan tentunya kita harus paham poin-poinnya. Jadi, di sini ada namanya Project Risk Management Overview, bagaimana kita melihat. Nah, kalau kita melihat ada di sini ada beberapa langkah yang dilakukan, hampir semuanya sama nih. Ada cerita input, ada tool and techniques, ada output. Saya tidak akan jelaskan satu-satu, tapi kita lihat secara besar bahwa ada namanya plan risk management. Bagaimana kita
manajemen risiko ini membuat satu perencanaan. Kemudian ini dokumen-dokumen dan lain sebagainya ya, acuan-acuan apa yang dipakai. Kemudian langkah berikutnya identify risk. Jadi di project kita harus melakukan identifikasi risiko-risiko apa. Terus kemudian kita melakukan analisis. Analisisnya ada dua, perform kualitatif. Jadi analisa risiko secara kualitatif. Kemudian berikutnya analisa risiko secara kuantitatif. Jadi kualitatif ya, bukan secara angka-angka. Kemudian kuantitatif ini secara angka-angka. Nah, dari situ kita sudah punya gambaran risikonya, kemudian disusun risk response plan. Jadi rencana risk response. Kalau itu terjadi apa nih responnya, plannya apa? Dan kemudian eh, tidak mungkin juga gitu ya, semua risiko tidak terjadi. Pasti ada yang terjadi gitu dalam suatu pelaksanaan proyek. Sering saya selalu diskusi bahwa kalau tidak ada masalah ya bukan proyek namanya, karena semua proyek pasti ada masalahnya gitu ya. Respon terhadap risiko yang terjadi. Terus bagaimana berikutnya kita memonitor dan mengevaluasi. Ya ini secara garis besar seperti itu, tapi kemudian kita bisa lihat ada beberapa hal di buku itu juga selalu disebut source of project risk ya. Secara keseluruhan itu ada technical risk, ada management risk, ada commercial risk ya dan lain-lain gitu ya. Nah ini legal dan sebagainya. Nah ini kita lihat nih. Jadi ada sampai resiko ini dibikin level-levelnya juga seperti schedule. Jadi schedule level 1, level 2 ini ada risk based schedule level 1, level 2. Jadi technical di deploy lagi ada berapa risiko teknikal apa saja dan seterusnya, manajemen risk apa saja dan seterusnya. Ini yang secara umum ditemui dalam manajemen proyek. Ini juga satu contoh sebenarnya kita tidak harus menggunakan angka yang ini, tapi kita juga bisa menggunakan suatu acuan sendiri yang kita buat sendiri. Di sini hanya menggambarkan bahwa risiko itu bisa dibuat suatu scale gitu ya, dari kecil sampai dengan very high. Di sini juga ada suatu probability nih. Probability. Jadi kalau kita bicara risiko, ini sebenarnya ada dua komponen utama. Yang pertama adalah probability, seberapa besar kemungkinan itu terjadi gitu ya. Terus bagaimana dampaknya jika itu terjadi? Bagaimana dampaknya jika itu terjadi? Nah, bagi project dampak itu berarti ada tiga tadi ya, selalu BMW, biaya, mutu, waktu. Di sini time, cost, dan quality. Jadi eh, resiko itu disebut very high, sangat tinggi jika probability-nya di atas 70%. Kalau dia berapa waktu misalnya mempengaruhi schedule lebih dari 6 bulan, juta US dollar dampak biaya, quality-nya very signifikan. Nah ini hanya salah satu contoh bagaimana menskala suatu risiko sehingga kemudian kita bisa taruh berbagai kemungkinan risiko itu ada di mana scale-nya, ada di mana. Ini juga kita melihat risiko, kita sebut risiko tidak hanya sesuatu yang negatif. Jadi ini di sebelah kiri ini threat, ada ancaman, negatif impact, terus kemudian digabungkan dengan probability, kita kasih angka-angka, kemudian akan muncul seperti ini. Di sebelah kanan ini juga sama, tapi ini yang opportunity, arti kesempatan. Jadi ada peluang, ada ancaman gitu ya. Ke kanan ini peluang, ke kiri ancaman. Ini positif, dikasih bobot, kita bisa melihat nih apa saja nih, walaupun risiko, tapi punya peluang yang positif. Nah, strategi secara keseluruhan menghadapi risiko ini adalah bahasa yang umum, avoid, artinya kalau risiko itu sangat berat, ya itu harus kita hindari, jangan sampai itu terjadi. Ya, misalnya sekarang yang terkait dengan fraud ya, akhir-akhir ini sering sekali kita lihat berita terjadi seperti itu. Ya, kalau kita ingin menghindari risiko itu ya kita avoid ya, kita tidak lakukan. Nah, exploit nanti kita mengeksploitasi kalau memang itu mempunyai peluang yang sangat positif ya. Jadi peluang yang positif itu kita eksploitasi secara maksimal. Jadi ini titik ekstrim nih. Yang satu avoid. Jadi kalau significantly negatif itu kita hindari. Exploit nih kalau significantly positif ya itu kita maksimalkan. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang juga perlu kita lihat, ada disebut transfer atau share. Jadi risiko tidak seluruhnya harus kita pegang sendiri, tapi bisa juga ditransfer kepada pihak lain. Contohnya apa? CAR, Construction All Risk. Jadi biasanya ciri-cirinya adalah untuk suatu risiko yang kalau terjadi dampaknya besar sekali, damage ya, gempa bumi, hancur dan sebagainya, tapi kemungkinan terjadinya probability-nya kecil. Nah, dengan kondisi ini lebih baik ini kita share, kita transfer saja ke perusahaan asuransi dengan kita membayar premi. Karena probability terjadinya sangat kecil ataupun kecil, tapi kalau terjadi dampaknya bisa senilai project bahkan lebih gitu ya karena terjadi damage.
Kemudian ada istilah berikutnya mitigate dan accept. Mitigate, enhance itu artinya ini so-so gitu ya. Ini bisa kita hindari, kita melakukan perubahan metode, melakukan berbagai cara untuk supaya risiko itu bisa kita perkecil gitu ya. Kita perkecil, kita mitigate, kita enhance, kita melakukan perkuatan dan sebagainya. Ataupun ketika risiko itu sudah sangat kecil, ya kita accept gitu ya. Jadi kita nyetir mobil, kita sudah pastikan mobil kita kondisinya baik, kita tidak ngantuk, kita sehat, kita udah pakai seat belt dan lain sebagainya, semua udah kita periksa, ya risikonya pun kalau ada tetap ada, tapi kecil. Ya itu kita accept. Artinya ya kalaupun terjadi ya sudah gitu ya. Nanti akan ada lagi nih rencana-rencana berikutnya kalau sampai terjadi bagaimana berikutnya gitu. Tapi itu di accept. Nah, itu tadi terkait dengan di awal terkait dengan project. Nah, sekarang kita bicara pengendalian waktu, biaya dan mutu. Bagaimana kaitannya dengan kondisi-kondisi yang ada dikaitkan dengan kontrak konstruksi dan project management. Jadi kinerja project ini BMW ya, biaya mutu waktu ini selalu sejak saya lulus kuliah terus saya bekerja ini selalu ya kebetulan di kontraktor saya lulus langsung masuk di BUMN Waskita Karya waktu itu. Di sana selama sekitar 25 tahun saya di Waskita Karya menangani berbagai proyek. Selalu biaya mutu waktu, BMW, biaya mutu waktu. Dulu-dulu orang tidak terlalu care dengan safety gitu ya. Ya ada orang yang meninggal di proyek ya biasa aja gitu, satu, dua, tiga, kita anggap seperti biasa. Sekarang oh, jangan jangan coba-coba gitu ya. Eh, dengan biaya, kualitas. Jadi safety ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat ya dan ini saya pikir tidak hanya eh, di satu perusahaan ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu pernah terjadi pada saat sedang banyak-banyaknya proyek infrastruktur mungkin urutan gitu. Saya sendiri pernah mengalami di BUMN yang direksinya ada 7, kemudian 6 orang diganti gitu ya dengan alasan kecelakaan konstruksi yang relatif berturut-turut dan cukup besar. Pertama kita bicara waktu, monitoring jadwal. Jadi ini eh, apa? Ada nilai atau bobot aktual gitu ya penting. Kita mau cut off date-nya per kapan gitu kan. Siapa yang menyusun, kemudian siapa yang memvalidasi. Dan terhadap jadwal jangan hanya jadwal yang bersifat umum, tapi juga kita perlu membuat jadwal peralatan, jadwal personil, tenaga kerja gitu ya, jadwal material, kapan material itu harus didatangkan, terus jadwal pengujian. Nah ini penting material, ini biasanya kaitannya dengan long lead item ya. Kalau kita melihat suatu project, langsung kita lihat dulu nih, material apa yang membutuhkan waktu lama nih untuk pemesanannya. Nah ini biasanya masuk dalam kelompok yang harus segera dipesan di awal gitu. Dan pada beberapa project seringkali terpaksa harus berubah merek gitu ya, berubah merek dari yang atau berubah eh, spesifikasinya karena kondisi-kondisi yang sudah mengalami perubahan terkait dengan long lead item. Jadi biasa aja sebagai contoh misalnya kalau di proyek PLN saya beberapa kali ngerjakan pembangkit listrik ada suatu turbin nih pada saat kita tender turbinnya merek A tipe ini dan sebagainya. Ketika kemudian mau dilaksanakan ternyata itu tidak bisa dilakukan. Nah itu memang ada aturan bahwa itu boleh kita ngajukan usulan pengganti kalau ternyata pabriknya bisa jadi di Cina tadi Toto sudah tutup atau dia sudah tidak memproduksi barang dengan kapasitas tersebut atau kemudian misalnya kita pesan lift gitu ya, merek apa dari pabrik yang mana, ternyata untuk memenuhi schedule kita nggak bisa karena dia sedang overload, itu sedang banyak pesanan. Terasa kita harus merubah daripada yang kita sampaikan waktu di kontrak. Nah, ini juga penting diperhatikan, peralatan, personil, dan sebagainya. Nah, ini kembali ke PMBOK, ada beberapa yang juga kita lihat. Di kiri atas ini adalah project schedule network diagram. Jadi diagram ketergantungan, network planning. Kita sering sebut dulu network planning. Biasa sekarang teman-teman mungkin di proyek menggunakan Microsoft Project. Nah, ini selalu saya mengingatkan bahwa ini tolong dikerjakan dengan benar gitu ya. Kadang hanya formalitas tuh, yang penting kurva S. Kurva S sudah berbentuk, bisa nagih termin, angka-angkanya ada di situ. Tapi network planningnya ya sekedar ada gitu ya. Nah, ini sangat penting ketika terjadi klaim ya. Ketika kita mengklaim ada suatu kejadian pada suatu pekerjaan, kita bisa dengan mudah melihat dampaknya kalau kita mempunyai network planning yang baik. Jadi usahakan network planning ini ada di awal project dan disahkan gitu ya, disahkan menjadi kesepakatan sehingga ketika terjadi sesuatu
kita bisa mengklaim, oh ini dampaknya ke sini, ke sini, ke sini gitu. Akan kesulitan, saya berapa kali gitu ya, saya jadi advisor di suatu kondisi yang ada klaim tapi nggak ada backupnya. Gimana kita bisa klaim kalau kita nggak punya dasar-dasar yang kuat gitu ya. Bayangkan kalau kita punya network planning, terus kemudian dari pengguna jasa memilih yang mana, langsung dari diagram ini bisa terlihat pengaruhnya kemana saja gitu. Dan itu tentunya dengan mudah tidak bisa disangkal bahwa ini mempengaruhi apa-apa saja gitu. Nah, terus kemudian di kanan bawah ini kalau sudah semakin detail kita akan melihat lintasan kritis. Nih zaman kuliah dulu ada critical path gitu ya, ini warnanya tebal ke sana. Nah, kita lihat juga di kiri bawah ini. Nah, ini ada schedule normal pekerjaan dilakukan secara seri. Tapi saya bisa pastikan hari ini tidak ada proyek yang seperti ini gitu ya. Tidak ada pekerjaannya seri ini. Kalau seperti ini kapan selesainya proyeknya gitu ya. Pasti ada namanya fast tracking. Fast tracking artinya apa? Proyek-proyek yang memang bagian-bagian pekerjaan yang bisa dilakukan secara fast track ya dilakukan bersamaan, overlapping. Jadi tidak menunggu pondasinya semua selesai, tapi struktur atas sudah bisa mulai. Tidak menunggu semuanya selesai, tapi kemudian bagian berikutnya sudah bisa dilalui. Terusnya adalah tidak menambah biaya, tapi menambah risiko. Karena reward, kalau terjadi fast tracking, overlapping, kita harus hati-hati. Ini adalah untuk efisiensi, tapi kita harus hati-hati kalau ini bisa menambah biaya akibat perbaikan mutu gitu ya, bila terjadi reward, karena pengawasannya menjadi lebih berat. Nah, kemudian ada yang disebut crashing. Nah, mungkin kita sering dengar istilah crash program. Ini dapat datang atau mau ada pemeriksaan, mau ada presiden, ada Pak Menteri, crash program. Atau ada suatu event gitu ya, ada event perayaan tertentu, crashing. Nah, apa itu crashing? Crashing ini menambah sumber daya. Jadi kita lihat di sini orangnya tadinya satu 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 untuk satu pekerjaan, sekarang jadi dua dua dua. Ketika kita bicara crash program, ketika kita bicara crashing, ini sudah pasti biayanya bertambah. Karena tidak mungkin efisiensinya menjadi sama. Bisa jadi dengan penambahan tenaga tersebut, kalau kita bicara rekonstruksi, berarti kita harus memobilisasi orang lebih banyak, menyediakan akomodasi lebih banyak, dan sebagainya. Ini sudah pasti biayanya akan tambah. Ini adalah schedule-schedule yang biasa kita kenal untuk kejadian-kejadian penting, ada yang summary, kemudian terus ada detailnya gitu ya. Ini biasa sih selalu kita buat, tapi tentunya dengan angka-angka rencana bobot pekerjaan. Itu yang biasa kita lakukan. Ini progress S-curve, ini juga yang sangat biasa kita lakukan. Jadi kita misalnya yang rencananya ini warnanya mana nih yang actualnya yang merah ini berarti original yang biru, berarti yang biru putus-putus ini rencananya, tapi kemudian pelaksanaannya, realisasinya ini adalah yang eh, merah. Ini yang paling sering dan sangat populer kita gunakan karena ini menjadi kepentingan pengguna jasa maupun penyedia jasa pada saat nagih uang gitu ya, nagih terminnya. Nah, titik-titik kritisnya ada di mana nih terkait dengan kontraktual, pelaksanaan pekerjaan jadwal. Ini ada di masa pelaksanaan, ada penundaan oleh pengawas pekerjaan gitu ya. Terus ada peringatan dini, notice, ada terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sehingga menjadi kontrak kritis dan pemberian kesempatan. Ini kalau kita bicara jadwal, ini adalah titik-titik kritis dalam pelaksanaan proyek. Jadi kalau kita lihat identifikasi risikonya ini harus kita jabarkan di awal gitu ya. Biasanya kemungkinan terjadi keterlambatan karena penyusunan spesifikasi dan metodenya nggak pas. Pembebasan lahan, jadi pernah suatu proyek ditandatangani gitu, tapi ternyata lahannya belum bebas sehingga kita harus menunggu sampai sekian lama, 1 tahun. Saya pernah ada proyek di Papua gitu ya, pembangkit listrik, udah tanda tangan kontrak, tapi kita nggak bisa mobilisasi. Tapi kontrak sudah dimulai karena bisa dilakukan proses engineering. Jadi engineering dilakukan di kantor Jakarta, tapi aktivitas di lapangan sangat terbatas. Lahan bebas setahun kemudian, sehingga aktivitas di lapangan baru mundur dilaksanakan setahun kemudian. Tentunya ada penyesuaian harga terkait dengan dampak dari kondisi tersebut. Nah, juga kondisi yang sering terjadi kaitan pembebasan lahan ini berkaitan dengan risiko. Jadi untuk proyek jalan tol misalnya, sepanjang sekian kilometer kita sudah rencanakan cut and fill seperti apa, daerah ini kita akan cut, akan kita buang ke daerah fill-nya ada di mana gitu ya untuk embankment-nya dan sebagainya. Tapi seringkali tidak bisa terlaksana dengan baik. Ini pengalaman di tol Trans Sumatera, Trans Jawa dan sebagainya. Jadi ternyata lahan bebasnya bertahap gitu. Lahan bebasnya bertahap
Terpaksa kalau kita tunggu semuanya bebas, kita nggak kerja, berarti kita kehilangan waktu. Tapi kalau kita mau kerja, kita harus siasati betul supaya tidak terjadi ekstra biaya yang sangat besar. Harus hati-hati juga ketika kita berpartner dengan perusahaan asing. Jadi pernah kita sampai dispute, kemudian kebetulan proyek itu jalan tol juga gitu ya, dananya dari asing itu dari JK, kemudian dari kontraktor Jepang, ternyata mereka bilang, Pak, kita secara risiko, kalau belum lahan bebas 100% kita tidak bisa mulai. Lah, terus gimana kalau kita nggak mulai? Lah kita sebagai partner lokalnya masa kita diem aja gitu ya, bisa bisa wah bisa marah semua orang gitu ya. Dan bisa jadi lahan yang tidak bebas itu malah jadi tidak bebas betulan gitu ya. Tentunya kita sering terjadi di lapangan kan kita kerjakan dulu mana yang bebas sambil mengepung yang tidak bebas sehingga akhirnya yang tidak bebas tidak nyaman jadi bebas sendiri gitu. Nah, ini akhirnya mau tidak mau terpaksa kita jadi melangkah duluan gitu dibandingkan partner kita. Ataupun terjadi keterlambatan dalam tahapan pekerjaan. Jadi karena ada satu yang terlambat, akhirnya yang lain. Ini kadang-kadang yang sering terjadi ini masalah perizinan. Ada satu kontrak yang kebetulan saya sedang tangani saat ini juga lucu nih, klaim-klaiman. Jadi izin tanggung jawabnya pengguna jasa. Jadi pengguna jasa bertanggung jawab ngurus izin. Tapi ternyata di kewajiban penyedia jasa harus membantu pengguna jasa dalam mendapatkan izin. Ketika kemudian izinnya mundur, akhirnya pelaksananya mundur, terus kemudian muncul klaim. Nah ini siapa yang salah? Karena tanggung jawabnya pengguna jasa, tapi penyedia jasa juga berkewajiban membantu. Nah, ini akhirnya harus melihat lebih detail ya, apakah yang diminta oleh penyedia jasa untuk pengguna jasa untuk penyedia jasa membantu itu sudah dipenuhi atau belum dan lain sebagainya. Komunikasi yang buruk, nah ini harus hati-hati. Jadi tidak boleh tidak karena kalau kita bicara project kita bicara komunikasi. Kalau saya selalu bilang ya ini peran-peran tokoh kunci ini 90% sebenarnya pekerjaan itu berkomunikasi ya. Jadi semua schedule apa segala macam itu sebenarnya juga adalah alat komunikasi. Ataupun tidak didukung sumber daya yang memadai dan tidak lancarnya proses mobilisasi. Nah, ini ada juga mengidentifikasi risiko sepanjang proyek. Jadi kita lihat ini misalnya ya, ini di bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April. Ini dilihat nih apa aja sih risikonya dibikin register gitu ya, diregister. Kemudian dilihat impact-nya, kemudian dilihat probability-nya, ini kemudian dikali menjadi severity gitu. Seberapa menyeramkan gitu ya, seberapa menyeramkan untuk masing-masing risiko ini untuk sepanjang waktu gitu. Nah, ketika dibuat tabel apa dibuat diagram seperti ini menjadi terlihat menarik gitu. Jadi kita bisa lihat dari bulan Januari ke Februari nanti risiko yang besar adalah risiko ini, risiko izin. Nah, sambil berjalan risiko izin berkurang akan muncul risiko yang lain dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang juga bisa kita eh, coba walaupun secara praktek saya lihat sih sangat jarang juga yang membuat ini gitu ya. Tapi ini juga menarik ini kita bisa melihat untuk proyek-proyek yang berisiko ketika kita butuh dukungan dari berbagai pihak eksternal ya pemangku kepentingan untuk menyelesaikan suatu proyek. Masa pelaksanaan ini kita harus lihat itu dihitung sejak kapan, sejak SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan. Nah, ini ada beberapa kondisi, kalaupun parsial dan lain sebagainya. Tapi kita harus pastikan nih kapan eh, waktu pelaksanaan kontrak ya sampai mulai dari notice to proceed, surat perintah mulai kerja sampai dengan serah terima pertama pekerjaan, BAST pertama, professional handover. Nah, kadang ada terjadi penundaan oleh pengawas pekerjaan ataupun pengguna jasa. Jadi pengawas pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia jasa untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Namun ingat bahwa ini harus mendapat persetujuan dari pejabat penandatangan kontrak. Jadi ingin saya tekankan di sini bahwa pengawas pekerjaan, misalnya konsultan pengawas ini, bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya proyek sesuai kontrak. Sesuai kontrak. Dia punya kewenangan penuh untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai kontrak. Tapi ketika sesuatu itu terkait dengan perubahan kontrak, seperti contoh tadi nih, penundaan, ini kan bisa menambah waktu ya. Tetap harus mendapat persetujuan dari penandatangan kontrak. Dalam hal ini berarti pengguna jasa ya, employer. Jadi pengawas pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis, namun dia harus mendapat persetujuan dari pengguna jasa ya, pemilik proyek. Peringatan dini. Nah, peringatan dini juga sangat penting. Kita tidak bisa
proyek berjalan begitu saja gitu ya, terus kemudian ada hal yang kita anggap merugikan, misalnya saya sebagai kontraktor, saya catat sendiri tapi saya tidak ngasih tahu ownernya, terus nanti menjelang selesai proyek kita baru klaim semua gitu, itu nggak bisa. Jadi kita harus memberikan notis 28 hari. Jadi kalau kita dalam 28 hari tidak melakukan peringatan dini ataupun notis atas sesuatu yang mempengaruhi mutu, menaikkan harga atau menunda penyelesaian akibat bukan kesalahan kita gitu, ya, bukan kesalahan kontraktor, berarti kita sudah melepaskan hak kita untuk melakukan klaim. Jadi jangan pernah berharap klaim kita akan berhasil kalau klaim itu berdasarkan atas suatu kejadian di mana ketika itu terjadi dalam 28 hari kita tidak memberikan peringatan dini ataupun notis. Kemudian pengendalian waktu ini kita lihat ada beberapa periode yang harus diperhatikan. Ketika 0 sampai 70%, ketika keterlambatan di atas 10%, nah ini masalah. Bisa ada show cause meeting dan sebagainya. Dan ketika periode kedua, ini 70 sampai 100, kalau sudah lebih dari 5%, karena itu sudah mendekati selesai ya, tidak lagi 10. Kalau lebih dari 5%, ini sudah harus menjadi perhatian. Nah, ketika lebih dari, walaupun kurang dari 5%, tapi dia sudah akan melampaui tahun anggaran. Jadi kurang dari 5% tapi sudah makin mendekati 100, nah ini sudah masuk ke suatu fase kritis berikutnya. Ini juga perlu menjadi perhatian. Nah, pemberian kesempatan ini jika kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan, tapi pengguna jasa menilai bahwa penyedia jasa masih mampu, maka masih dapat diberikan kesempatan. Bukan berarti dengan menghilangkan denda ya. Bukan berarti dengan menghilangkan denda, memberikan kesempatan. Artinya denda berjalan, kalau kemudian sudah sampai denda maksimal, kita harus lihat kontraknya, ketentuannya putus kontrak dan sebagainya. Tapi memang di sini memberikan ketentuan bahwa bisa diberi kesempatan. Berikutnya biaya. Nah ini pemilik pekerjaan, owner juga perlu memeriksa biaya kesesuaian penggunaan uang muka. Contohnya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga. Jadi kalau proyek nggak lancar, pastikan pembayaran kepada pihak ketiganya seperti apa. Ya, mungkin kalau kita melihat berita-berita akhir-akhir ini ya, eh, ya bahkan kontraktor yang besar-besar BUMN hampir semuanya dalam kondisi yang sedang bermasalah dengan cash flow-nya. Kalau kemudian proyeknya tidak lancar, ya itu bisa dilihat kemungkinan besar terjadi pembayaran yang tidak lancar juga ke pihak ketiganya. Titik kritisnya terkait dengan biaya adalah pengukuran bersama, baik pada saat MC0 maupun pada saat klaim progres, perubahan harga kontrak, kalau terjadi pembayaran prestasi, terus peristiwa kompensasi dan pengakhiran pekerjaan. Nah, ini ada identifikasi risiko apa aja yang perlu diperhitungkan secara cermat, terus beberapa penyebab kenaikan biaya biasa berbagai alasan gitu ya, termasuk juga inflasi, exchange rate maupun perubahan tarif dan sebagainya. Nah, ini eh, dari PMBOK lagi bahwa schedule ini juga progres 23%, berarti 23% kesempatan chance untuk mencapai target ya. Terus kemudian semakin tinggi. Nah, ini ketika progres 8 biaya sekian ataupun di bawah gitu ya. Jadi semakin progres berjalan, semakin risikonya semakin tinggi karena merupakan akumulasi. Nah, ini dalam ketentuan kontrak pengendalian biaya juga ada pengukuran bersama. Nah, ini ada cerita MC0. Terus kita juga kadang harus membentuk ya panitia peneliti pelaksanaan kontrak, terus dituangkan dalam berita acara, kalau terjadi perubahan juga harus disampaikan dengan adanya perintah perubahan kontrak yang ditindaklanjuti dengan adendum kontrak. Perubahan harga dapat diakibatkan perubahan pekerjaan, penyesuaian harga, ataupun ada peristiwa kompensasi. Nah, ini terus kemudian ada perubahan pekerjaan lebih dari 10%, maka akan menggunakan harga negosiasi. Nah, ini artinya kalau kita lihat tadi prinsip gross disparity, ini kita harus hati-hati. Jadi sudah mulai memasuki. Nah, ini kompensasi ini akibat kelalaian pengguna jasa, jadi hati-hati pengguna jasa juga tidak boleh lalai. Kontraktor harus sensasi dalam masa kontrak. Misalnya di sini keterlambatan pembayaran, tidak memberikan gambar, data yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Namun juga tadi kok yang bagian terakhir nih ya, penyedia tidak berhak atas ganti rugi atau perpanjangan jika penyedia gagal atau lalai dengan tidak memberikan peringatan dini. Jadi nggak bisa tuh kita punya alasan-alasan kita saving diam-diam, nanti terakhir baru kita kumpulin terus kita klaim, itu nggak bisa. Jadi harus ada notis peringatan dini. Kemudian pembayaran, saya pikir hal biasa sesuai dengan kontraknya. Kemudian pengakhiran ini juga ada ketentuan-ketentuan, saya pikir standar. Nah ini ada satu hal yang juga, tapi ini saya sifatnya hanya pengenalan aja, bahwa selama ini kurva S kita hanya gunakan untuk monitoring progres dan pembayaran, tapi sebenarnya juga bisa ada yang disebut earn value method, yaitu pengukuran dengan pendekatan terintegrasi. Jadi ini melihat berapa biaya sesuai rencana,
berapa biaya sesuai realisasi pelaksanaan, tapi biayanya dipecah dua nih terhadap actual cost dan sesuai dengan beban nilai kontrak. Jadi ini kalau kita tadi biaya mutu waktu, nih kita bicara biaya dan waktu. Nah, ini ada beberapa rumus, jadi schedule varian, cost variance. Jadi intinya kurva S bisa menunjukkan kondisi terhadap biaya dan waktu. Jadi ini kita biasa hanya pakai yang besar ini rencana budgeted out completion. Jadi rencananya nanti seperti ini, keuangannya. Tapi ketika terjadi kondisi dua kondisi ini, kita lihat satu schedule variance ini terhadap schedule, satu terhadap cost. Saya tidak akan bahas rumus-rumusnya, tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini bisa diperdalam untuk bisa memonitor biaya dan waktu. Ini rumus-rumusnya. Nah, kemudian kualitas, ini ada kaitannya dengan barang, material, pekerjaan, ataupun jasa, dan lain-lain. Ini apa saja yang diuji, bisa dilihat. Nah, di PMBOK ini ada project quality management gitu ya. Plan quality-nya seperti apa, manage-nya bagaimana, dan kontrolnya bagaimana. Ini kontrol ada di langkah yang ketiga. Jadi rencana, terus di manage, baru dikontrol. Secara flow ini kita lihat dari integration ini ada deliverable, terus ada dari plan quality-nya seperti apa. Di sini manage quality masuk dari berbagai unsur. Dia juga memberikan quality report. Nah, di sini juga ada bicara quality control. Quality control ini mempengaruhi scope tadi ya, validate. Jadi kalau item-item scope yang kita mau tagihkan biasanya juga mensyaratkan persyaratan mutu ya, harus sudah dites apa dan lain sebagainya. Ini beberapa yang juga sering muncul, cost and effect diagram, diagram tulang ikan, isi kawal dan sebagainya. Ada juga model dengan CPOC model, ini dengan melihat supplier, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, terus ke customer seperti apa, melihat feedback, requirement list di tiap ini. Dan yang penting juga adalah dua ini. Jadi ada cost of conformance, ada cost of non-conformance. Jadi kalau kita mencegah prevention atau operational dengan menggunakan sistem ya sertifikasi, ini biayanya pasti gitu ya, biaya pasti bisa diperhitungkan selama project untuk menghindari kegagalan. Nah, tapi kalau yang non-conformance ini ada failure cost gitu ya. Nah ini juga dampaknya bisa jadi setelah project berakhir ini baru muncul. Nah, jadi proyek biayanya masih ada ekornya di belakang. Ini titik kritisnya dalam pengendalian mutu adalah ini. Jadi ada penjaminan mutu, quality assurance, dan pengendalian kualitas. Terus rencana mutu, sehingga ada rencana mutu pekerjaan konstruksi. Nah ini pengendalian mutu harus selalu menyesuaikan juga dengan addendum. Jadi ketika terjadi addendum akibat peristiwa kompensasi atau apapun, program mutu juga harus disesuaikan dan mendapat persetujuan ya, sehingga resmi. Ini ada pemeriksaan pengujian cacat mutu, penilaian sementara. Saya pikir hal yang biasa, tapi ingat ketika owner merasa ragu bisa meminta suatu pengetesan. Ketika hasilnya masuk, ya itu tidak menunjukkan adanya cacat, tidak menemukan adanya cacat, tapi sementara uji coba itu adalah atas permintaan tambahan, maka ini bisa masuk dalam peristiwa kompensasi. Kemudian ini perbaikan cacat, ini ada selama masa pelaksanaan, selama masa pemeliharaan, terus konsekuensinya apa kalau tidak dilakukan. Kemudian ada istilah penyimpangan dan variasi. Ini penyimpangan selalu terjadi gitu ya, data rencana seperti apa, aktualnya seperti apa, dibandingkan. Nah, kemudian apa di penyimpangan jadwal, penyimpangan kualitas gitu. Penyimpangan jadwal apa yang mesti dilakukan gitu ya. Jika penyimpangan kualitas apa gitu ya penyebabnya dan sebagainya. Nah, penyimpangan biaya juga apa saja. Kemudian variasi. Nah, variasi ini biasanya kaitannya dengan addendum kontrak yang sering dijadikan dasar apa aja, dokumen perencanaan tidak akurat dan lain sebagainya, sehingga perlu ada justifikasi. Dan bentuk justifikasi apa saja gitu ya. Nah, terus kemudian ini kita lihat denda ganti rugi, klaim penyelesaian sengketa. Nah, ini singkat saja bahwa jadi kalau kepada penyedia jasa itu disebutnya denda gitu ya, kontraktor didenda. Tapi kepada pengguna jasa, owner ini ganti rugi bahasanya. Jadi kalau kepada penyedia jasa biasa hitungannya 1 per mil per hari maksimal sampai dengan 5%, kira-kira 2 bulan ya. Tapi ada juga kalau ganti rugi pengguna jasa ya bunga terhadap nilai tagihan kalau terjadi keterlambatan. Tapi semua itu tergantung dari kontraknya. Biasanya ada klaim oleh penyedia jasa apa saja gitu ya. Kemudian juga pengguna jasa juga kadang melakukan klaim apa saja gitu ya. Nah, kemudian ini bagian yang hampir terakhir ini penyelesaian sengketa. Jadi kalau kita ada sengketa, kita menghindari sengketa, tapi kalau terjadi ada pendekatan power nih.
menggunakan kekuatan, pemaksaan, ancaman ataupun iming-iming gitu ya. Kalau proyek swasta kadang-kadang, wah ini kalau kita sengketa di sini nggak mungkin lagi nanti ada pekerjaan lagi untuk Anda nggak akan saya undang lagi gitu ya. Ada penggunaan, maaf, ada right base ya berdasarkan hak, jadi melakukan adjudikasi. Ini judulnya keputusan, baik pengadilan ataupun pengadilan litigasi ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi ataupun pengadilan arbitrase, ataupun berdasarkan kepentingan interest base. Nah ini biasanya judulnya musyawarah, mediasi, konsiliasi dan sebagainya. Kalau digambarkan dalam bentuk bagan seperti ini, jadi penyelesaian sengketa bisa litigasi, bisa non litigasi. Nah litigasi ini keputusan. Nah non litigasi ini ada yang dengan pihak ketiga, ada yang tanpa pihak ketiga. Biasanya di proyek selalu ada syarat musyawarah 30 hari gitu ya. Negosiasi berarti musyawarah. Tapi kadang juga eh, bicara dengan pihak ketiga nih, berarti ada konsiliasi, mediasi, arbitrase. Nah, kalau kita bicara arbitrase, ini berarti sudah bicaranya keputusan. Jadi arbitrase ini sama dengan pengadilan, karena bentuknya adalah keputusan. Tapi kalau kita bicara negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, ini judulnya adalah non-adjudikasi, karena bukan keputusan. Demikian saya sampaikan tadi 1 jam lebih sedikit, 1 jam lebih 10 menit. Semoga ini silakan saya kembalikan kepada Ibu Anissa sebagai moderator. Oke, terima kasih Pak. Ini Bapak Ibu peserta seminar nasional online, tadi kita telah mendengar paparan dari Bapak Insinyur Muhammad Idrayana. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu peserta. Ini kita mau jeda dulu Pak atau langsung saja? monggo silakan, nggak apa-apa, langsung juga nggak apa-apa. Oke. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya atau berdiskusi, boleh langsung raise hand terlebih dahulu, kemudian secara bergantian akan saya bacakan pertanyaan yang sudah ada di chat aplikasi. Oke, kalau untuk raise hand ini belum ada Pak Indrayana, tapi sudah ada 2 pertanyaan dari peserta di fitur chatnya. Mungkin untuk pembuka, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Oke, yang mau saya tanyakan itu tentang salah satu bagian yang Bapak jelaskan tadi kaitannya dengan crash program ya, Pak ya. Oke, Eh, Bicara crash program di proyek itu eh, pertimbangan apa yang signifikan pada akhirnya memaksa kita untuk melakukan crash program itu satu, Pak. Terus kedua, eh, kapan waktu ideal atau waktu terbaik untuk melakukan crash program tersebut, Pak? oke. Nah, Ini, pertanyaan saya yang pertama tadi tentang apa yang paling signifikan yang pada akhirnya membuat dilakukannya crash program di proyek, itu kan kaitannya dengan pertimbangan kita terkait item pekerjaan mungkin yang bisa dipercepat secara waktu gitu, Pak. oke. Ini langsung saya Mungkin jawab itu saja. satu-satu atau oke. Boleh, Oke, Pak. makasih. Boleh langsung. Ya, oke, Terima kasih. makasih. Ya, ini saya kebetulan saya sekalian saya tampilkan di layar. Ini terlihat juga ya berarti ya, crash program ya. Yang tadi, Terlihat. sorry. Nah, ini oke. Jadi begini, sebaiknya kita tidak merencanakan crash program gitu ya. Sebaiknya kita tidak Iya, merencanakan crash program karena ini menambah cost. Kalau menambah betul, cost betul. artinya apa? Berarti mengurangi keuntungan. Kita kan kerja Mm. kan untuk juga ini mencari keuntungan kan, bukan kerja Iya, bakti ini. betul. Kita bicara kontrak, kita kerja untuk mencari keuntungan. Nah, sehingga usahakan kita rencanakan semuanya semaksimal mungkin, sedetail mungkin dengan menggunakan tools yang ada. Jadi tadi schedule kan macam-macam ya, ada schedule secara biaya, terus ada network planning, ada schedule tenaga kerja. Nah, ini bicara crash program, ini bicara berarti schedule tenaga kerja. Jadi buatlah schedule tenaga kerjanya juga dengan benar dan usahakan itu diikuti gitu ya, itu diikuti. Nah, kalau sampai terpaksa harus ada crash program, biasanya kan project tetap mengalokasikan kan allowance, artinya untuk kalau terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Kita usahakan itu sudah di bagian terakhir itu, jangan di awal-awal sudah crash program, itu meruntuhkan mental kita itu secara moral. Udah di bagian Oke, terakhir dan untuk sesuatu yang sangat penting gitu. Kalau ini pekerjaan suatu milestone tidak dikerjakan atau terlambat, ini akan mempengaruhi yang lain. Makanya kalau kita bicara crash program itu harus ada pekerjaan yang hanya ada di lintasan kritis. Jadi oke. kalau ditanya pertimbangannya apa, ya berarti hanya pekerjaan yang ada di lintasan kritis.
Dan itu benar-benar milestone, kalau itu tidak dilakukan, kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain gitu ya. Ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan menjadi lambat. Yang harus menjadi Oke. pertimbangan adalah biaya. Nah, kenapa itu bisa terjadi nih? Biasanya kesalahan kontraktor nih biasanya terlambat mendatangkan orang atau opnamnya nggak lancar gitu, pembayaran ke tenaga kerja nggak lancar sehingga tenaganya bubar. Nah, kalau tenaga udah keburu bubar, ngumpulkannya lagi biasanya nggak gampang gitu kan. Atau pada saat kita memobilisasi proyeknya jauh, nggak cepet juga gitu. Seharusnya kita sejak awal kita antisipasi. Kadang-kadang misalnya gini, ada proyek oil and gas letaknya di Kalimantan. Untuk sampai ke sana, itu tenaga kerja masuk ke lapangan harus ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Ketika sudah ada di sana, kita datangkan 100 tenaga, mungkin yang lolos cuma sedikit. Nah, itu sebenarnya harus disiasati. Kalau perlu, sebelum mereka berangkat dari kampung-kampungnya di Jawa nih, boleh nggak kita tes kesehatannya di puskesmas terdekat misalnya? Atau apa? Nah, jadi mereka udah pasti memenuhi syarat, baru kita berangkatkan. Ketika berangkat bisa sebagian besar lolos gitu ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga ibarat kita lari ini, kan proyek ini kan seperti lari maraton gitu ya, jarak jauh gitu kan, jangka waktunya biasanya kan cukup lama, berapa bulan, setahun, 2 tahun. Eh, Kalau kita harus lari kenceng sprint, itu di saat terakhir gitu, di saat terakhir kita sprint, jadi tenaga kita nggak langsung terus habis, terus kebiasaan akhirnya proyeknya jadi rugi gitu. Biasanya menjelang peresmian ataupun apa ya udah kita cadangkan, ya udah kita crashing supaya performancenya bagus gitu ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke. Terima kasih Pak, penjelasannya yang sangat baik sekali Pak, menambah pengetahuan dan pemahaman saya. Oke, berikutnya Pak, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan dari peserta. Pertanyaan pertama itu dari fitur chat dari Pak Syafriandi. Pak Syafriandi bertanya, kalau schedule-nya dibuat di Excel, tidak ada hubungan antar pekerjaannya atau network. Nah, kalau dibuat di Microsoft Project, banyak proyek yang bilang ribet atau repot. Nah, bagaimana harusnya, Pak? Iya itu selalu sih selalu sama gitu. Saya pun kan saya sampaikan juga ya saya nangani proyek kan eh, ya sudah seperti itulah. Jadi mereka selalu menganggap saya mau ada satu kata-kata yang penting nih. Jadi begini, if we fail to plan, jadi kita gagal merencanakan, itu bisa berarti means we plan to fail. Jadi kalau kita gagal merencanakan itu sama dengan kita merencanakan untuk gagal. Hari ini sudah nggak model gitu. Kalau kita bilang Microsoft Project aja kita mengeluh gitu ya, rasanya udah nggak model gitu. Kan ya pasti perusahaan-perusahaan punya tenaga-tenaga baru yang jauh lebih pinter gitu. Saya aja melihat kadang-kadang yang muda-muda ini masih pengalaman sedikit, tapi mereka secara teknis sudah. Jadi sering sekali saya menghadapi suatu kondisi, saya punya tim yang jauh lebih pintar gitu ya. Saya akui lah jauh lebih pintar. Mereka udah baik, bahkan juga udah banyak yang lulusan luar negeri, lalu dapat LPDP apa segala macam. Apalagi yang kaitannya komputer, IT segala macam, mereka udah sangat lincah. Mereka kurangnya cuma satu, kurang pengalaman. Ya wajar kan, kalau pengalaman kan memang harus dilakoni, harus dijalani. Jadi sudah tidak ada alasan menurut saya. Sekarang contoh, misalnya kita hanya buat pakai Excel gitu ya kan, Excel kan terbatas gitu. Kalau kita rubah-rubah juga jadi susah di situ. Terus kita tidak buat secara lengkap, nggak ada schedule tenaga kerja. Nah, gimana kita tahu persis tenaga kerja yang harus didatangkan berapa? Kita nggak punya schedule material dan sebagainya. Nah ini sebenarnya sih masalah klasik gitu ya. Yang kata kuncinya menurut saya sih kalau udah bicara schedule semakin komplit semakin baik gitu ya. Dan hindari kemalasan gitu, hindari kemalasan. Karena nanti kita malas di depan, risikonya di belakang gitu. Itu dampaknya bisa akhirnya merugikan itu. Lebih baik kita nambah satu dua orang misalnya khusus menangani schedule secara benar gitu, membuat eh, apa softwarenya gitu ya nangani tadi gitu, dibandingkan tidak ada yang menangani terus kemudian ketika terjadi sesuatu kita nggak ngerti apa-apa gitu. Kita seperti berjalan tanpa kompas gitu ya. Ya sekarang kita pergi hari ini nggak ada Google Map, kita nggak bingung kan. Udah nggak mungkin kita nanya-nanya gitu kan. Sekali kita lihat Google Map, kita tahu posisi ada di mana. Nah, schedule itu gunanya sebenarnya seperti itu, untuk kita melihat posisi kita ada di mana. Apakah on the right track, ataukah kita punya potensi akan terlambat. Bisa jadi suatu saat kurva S saja menunjukkan kita tidak terlambat. Tapi kita melihat bahwa di schedule material, nanti ada material yang kita butuhkan kapan, ini nggak akan siap pada tanggal tersebut. Nah, berarti kita udah bisa melihat kan bahwa nanti akan ada potensi terlambat pada saat kapan. Atau kita melihat di jumlah tenaga kerja kita saat ini pertambahannya tidak sesuai yang kita harapkan. Saat ini masih bisa tertutup, tapi nanti pada saatnya tidak akan tertutup lagi gitu.
Dan setiap schedule itu masing-masing punya manfaat. Jadi eh, ini kalau ujian itu ya, kalau ujian project management itu sertifikasi, sering ada pertanyaan, apa guna milestone schedule? Itu gunanya untuk kita melaporkan kepada owner, kepada top management. Mereka nggak mau dengar panjang lebar kan, laporannya milestone. Fondasi selesai kapan? Kolom selesai kapan? Lantai dicor kapan? Kapan digunakan kurva S? Oh, kita memonitor progres. Nah, itu di ruang rapat dengan owner pasti selalu ada tuh. Kurva S monitoring tagihan termin. Kapan diperlukan network planning? Oh, ketika kita mau tahu ketergantungan satu pekerjaan, ya kita mau lihat di mana? Di kurva S kan nggak bisa. Ya kita lihatnya harus di network planning. Network planning harus bikin yang benar. Memang ribet itu network planning. Apalagi kalau masih belum pengalaman gitu kan jadi lama bikin. Terus kalau kita pengen lihat kapan pendatangan peralatan, ya kita harus buka schedule peralatan. Schedule peralatan kan tidak ada di schedule kurva S kan gitu. Harus bikin juga di schedule peralatan. Jadi beberapa schedule itu harus terintegrasi yang sehingga bisa jadi alat monitor. Ya saya bilang ya kalau kita jadi project manager ya kita harus paksa staff kita untuk bisa bikin itu dan kita harus kontrol gitu ya. Karena itu akan sangat membantu. Nah, demikian Bu Anissa. Oke, terima kasih Pak. Iya. Demikian Pak Syafriandi. Eh, Lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari kolom chat dari Pak Untoyo. Izin bertanya, untuk kontraktor kecil secara surat, meskipun kemampuan realnya besar, baik biaya, mutu maupun menjaga waktu, masalahnya tenaga yang ada, pendidikan formalnya tidak memadai, sehingga tidak bisa urus sertifikat dan tidak bisa ikut tender yang mensyaratkan sertifikat tenaga ahli. Bagaimana solusinya? Gimana gimana? Tadi oh kontraktor kecil tidak Eh, ada. Dia mampu, Pak, menjaga biaya mutu maupun waktu. Tapi tenaga yang ada tuh pendidikan formalnya tidak memadai. Sehingga kalau ngurus sertifikat, itu nggak bisa ikut tender yang mensyaratkan sertifikat tenaga ahli. Oke Bagaimana oke. solusinya? Ya, sekarang kalau kita pertanyakan kenapa ada sertifikasi dan lain sebagainya, kayaknya kita nggak bisa pertanyakan itu ya, karena ini Ya, memang undang-undangnya sudah seperti itu gitu ya, undang-undang mensyaratkan itu gitu. Saya sendiri sudah lulus insinyur berapa puluh tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya terpaksa mengambil program profesi insinyur di wisuda lagi, jadi lucu juga gitu. Padahal sebenarnya ya secara kompetensi masa sih ada yang mempertanyakan lagi gitu ya, tapi ya kenyataannya seperti itu. Jadi memang sertifikasi saya bilang begini, saat ini memang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya gitu. Artinya belum tentu mereka yang punya sertifikasi bagus juga kerjanya juga benar gitu ya, kompetensinya benar gitu. Walaupun pemerintah dalam hal ini program sertifikasi melalui BNSP juga sudah ada beberapa LSP yang di blacklist gitu ya, tapi juga ada juga kan yang masih ya dengan mudah dan lain sebagainya. Nah, tapi memang kendalanya kendala biaya dan itu menurut saya juga tidak murah gitu ya. Jadi artinya eh, kalaupun kita mengambil sertifikat biayanya juga tidak murah. Nah, tapi kemudian sekarang kan tadi pertanyaannya kan bagaimana ketika pendidikannya tidak memenuhi gitu ya. Nah, memang sertifikasi ada persyaratan itu sih. Jadi mau nggak mau. Jadi setahu saya biasanya begini. Kalau misalnya pendidikannya D3, berarti D3 dia harus punya pengalaman sekian lama. Kalau kemudian dia S1, dia harus plus S1 plus pengalaman sekian. Kalau S2 punya pengalaman sekian gitu. Ya memang tidak ada cara lain gitu ya. Memang mau tidak mau harus kita penuhi gitu. Hanya memang tip and tricksnya gitu ya. Sewaktu saya di perusahaan, eh, ya kita bagi gitu. Tidak semua eh, apa ya sertifikat sesuai kebutuhan lah. Artinya tidak jangan berlebihan juga gitu. Jadi sesuai dengan yang kita bidik. Jadi kalau tadi disampaikan kita kontraktor yang tidak menangani proyek yang terlalu besar, ya tentunya kita bisa melihat di mana nih proyek-proyek yang kita bidik, terus persyaratan apa ya, itu kan cukup kita penuhi sesuai dengan persyaratan yang ada gitu ya. Tapi tidak ada cara lain memang, tidak ada cara lain. Ataupun pinjam ataupun apa ya bisa-bisa saja gitu ya. Kan kan eh, pinjam orang juga boleh gitu ya kan, pinjam orang juga boleh gitu ya. Demikian Bu Anissa. oke, terima kasih Pak. Itu untuk jawaban Pak Untoyo. Masih ada dua Ya, pertanyaan lagi Pak dari aplikasi yang chat.
Berikutnya ini dari Pak Hambali. Pak Hambali bertanya, Pak Indrayana izin bertanya, apakah bisa untuk menanggung kehilangan suatu item pekerjaan akibat pencurian pada masa pemeliharaan? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan, barang sudah digunakan oleh pengguna jasa. Nah, sesuai judulnya, construction all risk, itu sebenarnya sebagian besar, kita bicara CAR, berarti dia mengcover sebagian besar klausulnya ada selama masa pelaksanaan konstruksi. Nah, sehingga ketika sudah terjadi berita acara serah terima pertama, itu tanggung jawab terhadap kehilangan sudah bukan tanggung jawab kontraktor, sudah menjadi tanggung jawab pengguna jasa. Sehingga CAR sudah tidak mengcover itu. Itu seharusnya, nah ini mungkin juga bagi pengguna jasa, ketika terjadi serah terima pertama, saat itu juga seharusnya pengguna jasa sudah menggunakan asuransi juga. Namanya CSCR kalau nggak salah, Civil Engineering Construction gitu ya. Jadi asuransi yang gunanya untuk mengcover selama proses operasional. Jadi misalnya saya membuat jalan tol. Nah, ketika sudah mau diserah terimakan, pasti teman-teman yang pernah ngerjakan pasti ngerti itu. Ada item-item yang gampang hilang misalnya. Itu mata kucing yang kecil-kecil itu gampang hilang. Itu kita nggak pasang di depan itu, kita pasang nanti udah mepet, udah mau menjelang serah terima, owner udah siap, barang udah siap nih, mau kita pasang apa enggak? Kalau mau kita pasang ya kita pasang, tapi setelah kita pasang langsung kita serahin. Setelah kita serahin langsung jadi tanggung jawab owner. Nah, terus kemudian owner juga udah harus mengasuransikan. Jadi ketika terjadi kehilangan itu menjadi risiko owner dan owner juga bisa mengklaim ya itu tergantung asuransinya dia gitu ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan bahwa construction all risk berhentinya sebagian besar hanya di masa pelaksanaan konstruksi. Contoh, bencana alam, act of God, nah, kita menyalahkan Tuhan nih. Itu juga terjadinya di masa pelaksanaan konstruksi. Ketika terjadinya di masa pemeliharaan, itu sudah tanggung jawab owner. Itu sudah harus masuk di klausul asuransinya owner. Ini pernah terjadi, ya ini sedikit cerita pengalaman. Saya sebagai kepala divisi waktu itu, Toto saya dapat laporan, Pak, ini salah satu proyek jalan tol kita yang sudah serah terima pemeliharaan, ada yang longsor. Jadi sudah serah terima, pertama masih masa pemeliharaan, sudah digunakan oleh owner, sudah dibuka jalan tolnya dilalui kendaraan, ada yang longsor. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Rupanya si kepala proyek, ini anak buah saya ini berarti, si kepala proyek, dia ingin melindungi dirinya gitu. Dia ingin melindungi dirinya. Jadi ketika dia tanya, dia begitu terjadi, dia langsung lapor. Dia lapor ke kontrak. Jadi CHR-nya masih berjalan, tapi klausul-klausulnya sudah berubah. Jadi ketika masa pelaksanaan klausulnya ada beberapa item, ketika masa pemeliharaan, sebagian klausul itu sudah menjadi tidak berlaku. Tapi dia nggak sadar. Ya inilah pentingnya ilmu gitu. Dia nggak sadar. Karena dia ingin melindungi dirinya supaya tidak dianggap lalai, dia lapor ke asuransi. Pak, ini terjadi longsor. Kenapa longsornya? Akibat hujan lebat. Hujan lebat beberapa hari berturut-turut sehingga terjadi longsor. Terus ketika diproses apa yang terjadi? Nggak keluar asuransinya buat kita. Buat kontraktor nggak keluar. Karena kan berarti kalau akibat hujan lebat, itu kan act of God. Bisa masuk kategori ya act of God tadi apakah bencana alam, tapi act of God. Dan itu sudah tidak di cover di masa pemeliharaan. Kalau penyebabnya adalah akibat kelalaian pada masa pelaksanaan, oh dulu waktu melaksanakan bikinnya nggak benar, terjadi pemadatannya nggak benar karena berbagai alasan, bisa jadi itu malah masih bisa diganti gitu. Jadi ada cacat tersembunyi yang baru ketahuan pada masa pemeliharaan, itu bisa jadi diganti. Tapi ketika act of God, itu sudah tidak. Jadi penting untuk melihat mana risiko yang masih menjadi tanggung jawab kontraktor dan mana risiko yang sudah berpindah menjadi tanggung jawab owner ketika terjadi serah terima pertama. Mungkin kata kuncinya di situ, sehingga pada saat kita membuat CHR, kita bisa tahu persis item-item mana yang masih di cover di masa pelaksanaan sampai masa pemeliharaan, item-item mana yang berhenti di masa pelaksanaan saja. Demikian Bu Anissa. Terima kasih Pak Indrayana. Ya, Masih ada pertanyaan lanjutan Pak. Berikutnya ini dari Pak Fadila. Pak Fadila bertanya, dalam kontrak lelang dan produknya berupa katalog LS, apakah boleh ada pekerjaan tambah kurang?
dan apabila ada pekerjaan tambah kurang, apakah akan menjadi suatu masalah dalam audit? Gimana gimana? Ini pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak. Pak Oke Fadilah, oke Pak. Pak Fadila bertanya bahwa Tanya, dalam kontrak lelang dan produknya berupa katalog LS, Lansam ya, oke apakah Lansam. boleh ada Iya. pekerjaan tambah kurang? Dan apabila ada pekerjaan tambah kurang, apakah akan menjadi suatu masalah dalam audit nantinya? Iya, jadi gini, masalah atau tidak kan tergantung ininya ya, alasannya gitu. Jadi saya mau sampaikan bahwa eh, tidak ada kontrak yang sama sekali tidak memberikan room untuk terjadi pekerjaan tambah kurang. Jadi room untuk pekerjaan tambah kurang selalu ada. Change order gitu ya, bagaimana terjadi change order. Hanya tadi dengan dokumen-dokumen yang ada, tingkat kemungkinan terjadinya seperti apa. Nah, kalau bicara lansam, nggak bisa tuh misalnya tidak terjadi perubahan gambar, tidak terjadi perubahan apa-apa, terus kita minta berubah semata-mata karena volume di BQ-nya kurang. Itu nggak bisa. Jadi kalau terjadi perubahan, boleh saja terjadi perubahan kalau memang gambarnya berubah. Saya mau ambil ilustrasi misalnya begini, kita membangun suatu sekolahan misalnya, di luasannya lantai misalnya 100 meter persegi. Ternyata di bill of quantity BQ-nya ada BQ nih ternyata, padahal kan lansam ya, BQ. Ternyata BQ-nya 80 meter persegi. Begitu kita ukur gambarnya, kita ukur di lapangan dilaksanakan 100. Berarti kan kurang 20 meter persegi. Kita nggak bisa itu klaim sebagai pekerjaan tambah. Kalau itu kita klaim, pasti bermasalah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh berubah? Boleh. Kalau ternyata si owner dari 100 meter persegi tadi, dia minta nih volumenya ditambah 10 meter persegi. Jadi tadinya 100 meter persegi, minta ditambah 10 meter persegi. Nah, kontraktor berhak dapat tambahan nggak? Berhak. Sebesar apa? Ya sebesar tambahannya itu saja, 10 meter persegi. Tapi bukan berarti tadi dari gambar awal dia kurang 20 meter persegi, begitu ada tambahan 10 meter persegi, terus langsung minta pekerjaan tambahannya senilai luasan 30 meter persegi. Nggak bisa itu pasti masalah. Demikian, jadi kontrak lansam tetap dimungkinkan terjadi pekerjaan tambah dan kurang sepanjang terjadi perubahan gambar atas permintaan dari owner atau terjadi perubahan spesifikasi. Tadinya lantainya teraso, ya, mungkin nggak ada sekarang zaman sekarang. Toto minta pakai eh, apa homogenis HT gitu ya, tile ya. Berarti penambahan kualitas itu jelas pekerjaan tambah bisa dihitung sebagai pekerjaan tambah. Tapi hati-hati tadi ya, ini yang kaitannya dengan volume nih. Kalau kita bicara lansam kaitannya dengan volume. Biasanya masalahnya ada di volume. Demikian tadi Pak, siapa Pak? Fadilah, Pak. Pak Fadilah ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Pak Syafriandi lagi, Pak. Iya. Pak Syafriandi bertanya, saat schedule dievaluasi, dilaporkan jumlah progres pekerjaan. Ada rencana, aktual, dan juga deviasi. Nah, kenapa tidak dilaporkan jumlah hari keterlambatan? Kaitannya dengan waktu akhir atau target selesai. Kalau tidak dilaporkan saat evaluasi, waktu keterlambatannya bagaimana bisa tahu? Waktu proyek akan melewati tahun anggaran. Ini untuk aturan kontrak kritis nomor 3, katanya Pak. Oh, oke oke oke. Jadi tadi kontrak kritis nomor 3 artinya progres 70 sampai 100% dan akan melewati tahun anggaran. Iya, jadi Betul, Pak. begini. Biasanya kan kalau terjadi keterlambatan seperti itu sudah dilakukan apa show cost meeting istilahnya ya, show cost meeting. Nah, ketika show cost meeting apa sih yang terjadi gitu? Apa sih yang terjadi pada saat cost meeting? Itu kan pasti dilakukan cut off kan? Dilakukan cut off, oke. Saat ini kita terlambat sekian lama, oke. Cut off, di cut off, berarti saat ini progresnya berapa? Nah, terus kemudian kita merencanakan estimate to completion untuk mengejar schedule, itu kita bikin schedule percepatan istilahnya. Schedule percepatan. Nah, di schedule percepatan itu mungkin kita merubah metode, kita menambah tenaga, dan lain sebagainya. Dan sudah kita perhitungkan terhadap sisa waktu yang terjadi. Jadi dengan sisa waktu yang ada, bagaimana kita melakukan membuat schedule percepatan. Dan soft cost meeting kan tidak hanya satu kali. Biasanya kan bisa sampai beberapa ya 2 kali atau mungkin 3 kali terus sudah jadi ini ya. Artinya soft cost meeting pertama dibuat schedule percepatan sehingga misalnya nih sekarang progresnya 80 atau 85%. Ini terlambat. Seharusnya sudah 9 apa seharusnya sudah 89 misalnya. Sementara kita baru 85.
Nah, kita kan nggak mungkin dalam waktu satu hari yang tadinya 85 menjadi 89, kan nggak mungkin. Berarti kan harus dibikin suatu schedule percepatan. Dengan schedule percepatan itu akan bisa dilihat pada hari keberapa, arti waktu, schedule kita sudah bisa kembali on track. Terus kemudian on track di schedule berapa. Jadi bisa jadi saat ini 85, seharusnya 89, nanti kita baru akan bisa mengejar pada saat schedule-nya 94% di hari ke 34 misalnya, atau di hari ke 20 misalnya. Sudah akan seperti itu. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan bahan evaluasi dari schedule percepatan. Ketika misalnya schedule percepatan ini dibikin untuk misalnya 3 minggu, nah berarti pada saat minggu pertama sudah bisa dievaluasi tuh. Sesuai dengan schedule percepatan, on track nggak? Kalau udah ternyata terlambat lagi, nah ini udah warning lagi nih, berarti eh, tidak bisa terlaksana dengan baik percepatan itu gitu. Jadi yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya hanya aturannya seperti itu, tapi untuk menjalankan itu, ya tadi dengan soft cost meeting, bikin schedule percepatan yang menjelaskan, yang terlihat dengan S-curve, dan berbagai tools yang melengkapi, pada hari keberapa, pada schedule berapa, pelaksanaan proyek bisa kembali on track sesuai schedule semula. Demikian, Pak, siapa Pak Rahendra tadi ya? Oke, Pak. Masih ada, Pak, beberapa pertanyaan lagi. Ya, silakan nggak Bapak, silakan. Oke, Masih ada em, waktu juga kan? berikut ya. Berikutnya dari Pak Iki, Pak. Ya, oke. Beliau bertanya, siapakah yang bertanggung jawab menetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan? Oke, oke. Pak Iki ini maksudnya menetapkan waktu dalam konteks apa nih? Pada saat apa gitu ya? Karena kalau kita tender, itu kan biasanya owner kan sudah punya owner estimate gitu ya. Udah punya owner estimate, udah punya biaya, rencana waktu. Dan eh, waktu itu adalah sesuatu yang sudah dikunci biasanya nih. Kontraknya sekian lama gitu ya. Nah kita ini menetapkan waktu dalam konteks apa nih? Negosiasi atau dalam kondisi apa gitu? Mungkin waktu konstruksi, Pak. Iya, ya artinya waktu konstruksi biasanya pengguna Mm. jasa pada saat melakukan proses lelang sudah menetapkan waktu tuh di situ. Waktunya sekian lama gitu. Jadi sehingga kita variabelnya adalah variabel sumber daya yang lain gitu. Jadi dengan waktu sekian berapa biayanya, berapa sumber daya yang harus kita kerahkan dan sebagainya gitu. Jadi biasanya waktu itu adalah sesuai dengan keinginannya pengguna jasa. Karena, nah ini kalau kita bicara eh, dalam konteks yang lebih besar, ada suatu project gitu ya, ada suatu project. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin, hampir tidak ada project yang dibiayai dengan biayanya sendiri gitu ya, tanpa keterkaitan dengan pihak-pihak lain gitu. Umumnya itu ada ketergantungan dengan pihak yang memberikan uang nih, financial institution. Sekarang kalau proyek pemerintah, oke, uangnya uang pemerintah sendiri. Tapi kan ada anggarannya kan, ini anggaran tahun sekian. Nanti kalau tidak terserap, mempengaruhi kinerja dan lain sebagainya. Sekarang kalau proyek swasta, nah kalau kita bicara swasta atau kita bicara bisnis, pasti ada ekuitas, ada hutang. Hutang berarti ada urusan dengan pihak bank. Nah, pasti kan juga ada kelayakannya, ada studi kelayakan. Oke, proyek ini layak jika dibangun dalam waktu berapa lama dengan biaya sekian, karena akan menghasilkan return sekian. Jadi kalau bicara siapa yang menentukan waktu, ini kepentingannya pengguna jasa. Kontraktor melayani, tinggal sanggup atau tidak gitu ya. Jadi dulu mungkin ingat tahun 2005 itu eh, mau ada konferensi Asia Afrika di Bandung. Toto pemerintah mau bikin jalan tol, mungkin masih ingat Cipularang, Cikampek, Padalarang gitu ya kan. Padalarang Cileunnya udah ada, sampai Cikampek udah ada. Nah sekarang dari Cikampek sampai ke Padalarang harus diselesaikan dalam 1 tahun. Nah waktu itu sepanjang itu dikeroyok oleh kalau nggak salah 9 kontraktor. Nah itu keinginan owner, pengguna jasa dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia membutuhkan jalan tol untuk pelaksanaan kontraktor apa konferensi Asia Afrika, menugaskan jasa marga sebagai satu-satunya BUJT pada saat itu, Badan Usaha Jalan Tol, untuk kemudian bertindak sebagai pengguna jasa gitu. Ya sudah, sekarang tinggal dilihat nih untuk 1 tahun, kalau satu kontraktor mungkin nggak, saat itu nggak mungkin. Akhirnya dibagi menjadi beberapa paket. Seingat saya itu ada 9 paket, satu paket itu kira-kira panjangnya 5 kilometer, ada jembatan bentang panjangnya satu. Jadi kira-kira setiap 5 kilo itu ada satu jembatan bentang panjang. Sehingga ketika kemudian dilelang, ada 9 kontraktor yang secara bersama-sama serentak
mengerjakan 9 paket dan selesai 1 tahun. Kira-kira seperti itu, Pak Iki. Jadi waktu adalah kepentingannya pengguna jasa. Kontraktor melayani, ngikuti. Oke, Pak. Ya, Em, kita lanjut, Pak, ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Fadilah lagi, Pak. Apakah ada pedoman atau peraturannya dalam hitungan jangka waktu pengajuan klaim pekerjaan tambah kurang itu diberikan 28 hari? oke. Jadi 28 hari itu adalah waktu yang dianggap wajar untuk memberikan notis. Notis, jadi bukan angka. Klaimnya tidak harus disampaikan 28 hari, tapi notisnya harus disampaikan dalam 28 hari. Notisnya, jadi artinya peringatan dini. Peringatan dini harus disampaikan dalam waktu. Jadi misalnya nih, misalnya karena kepentingan owner, misalnya kita sebagai kontraktor ya, saya sebagai kontraktor, karena kepentingan owner menghentikan pekerjaan selama 2 hari. Tolong pekerjaan dihentikan 2 hari karena ada kondisi mau ada tamu, mau ada lender datang atau apa-apa, sehingga ada bagian yang harus berhenti pekerjaan 2 hari. Nah sekarang kita sebagai kontraktor, kita mau klaim nggak nih dihentikan 2 hari gitu kan? Kalau kita merasa itu subject to claim, kita nggak usah langsung ngitung. Kita cukup menyampaikan surat. Jadi menunjuk kejadian bla 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 bla, bersama ini kami sampaikan bahwa kejadian tersebut memberikan konsekuensi biaya dan waktu yang akan kami perhitungkan dalam proses pengajuan klaim misalnya. Itu cukup sebenarnya. Tapi biasanya kalau menurut orang Indonesia itu masih terlalu kasar kalimat begitu. Notis itu tidak harus sekasar itu sebenarnya, bisa secara lebih halus gitu. Kami menyampaikan laporan bahwa pada tanggal sekian-sekian kami telah menghentikan pekerjaan diakibatkan permintaan owner untuk ini. Kami laporkan bahwa sudah kami hentikan yang pada saat itu dengan kondisi ada beberapa tenaga kerja yang kemudian idle, ada alat ini yang kemudian idle, yang ada ini idle. Kondisi itu memberikan dampak, konsekuensi, biaya dan waktu. Udah gitu aja nggak apa-apa. Kita nggak usah bilang akan klaim juga nggak apa-apa. Tapi kita sudah memberikan notice. Nah, nanti lewat dari 28 hari masih memungkinkan, tapi juga nggak boleh terlalu lama gitu ya. Artinya kita anggap nih 28 hari, 20 hari adalah waktu yang wajar, adalah kita menunjuk surat itu gitu. Melanjutkan surat kami terdahulu tentang ini bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan perhitungan kami saat itu sumber daya yang idle sebagaimana telah kami laporkan sebanyak ini, sejumlah ini, spesifik ini memberikan dampak biaya sebagai berikut gitu. Itu juga bisa. Jadi yang penting ini adalah notisnya, peringatan dininya. Jadi nggak bisa proyek 1 tahun kita nggak pernah ngirimkan surat apa-apa, atau menjelang serah terima baru kita klaim bruk 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 gitu, nggak bisa gitu. Sementara kita nggak ngasih notis. Oke, terima Demikian kasih, Pak. untuk apa Pak Fadilah tadi ya, demikian Pak Fadilah. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya dari Pak Mikael. eh, izin bertanya, jika pekerjaan sudah lewat 1 minggu dari masa pemeliharaan dan terjadi kerusakan, pihak owner menuntut untuk perbaikan. Apakah kontraktor dapat dituntut jika tidak mengerjakan perbaikan? Ya sekarang gini kan sudah melewati masa pemeliharaan, seharusnya sudah serah terima dong. Ya kalau sudah serah terima kan sudah selesai, masa kita dituntut, udah nggak mungkin gitu ya. Sudah di luar skop Intinya sudah pekerjaan kita. lewat ya, Pak ya. Sudah lewat ya, sudah lewat. Jadi sebenarnya kan common practice-nya begini, apa sih masa pemeliharaan gitu ya? Namanya sih masa pemeliharaan, tapi pemeliharaan itu kan bukan berarti kita memelihara gitu, bukan berarti kita menyapu gitu. Jadi sebenarnya apa sih? Pada saat kita serah terima pertama, itu sebenarnya yang muncul kan ada dua. Yang pertama adalah defect list, cacat pekerjaan. Jadi pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan, tapi masih mengandung cacat. Dan yang kedua adalah apa? Remaining list. Bisa saja ada pekerjaan-pekerjaan minor yang memang belum selesai dikerjakan. Jadi pekerjaan minor yang memang jadi artinya progresnya belum ada nih, tapi tidak mempengaruhi fungsi sudah bisa berjalan. Misalnya begini, kayak hotel, hotel soft opening gitu ya, dia sudah dibuka, sudah bisa terima pengunjung, tapi kolam renangnya belum jadi, mungkin gymnya gitu belum belum bisa dioperasikan dan sebagainya. Jadi artinya ada defect list, ada remaining list. Nah itu adalah defect list yang bisa ditemukan pada saat serah terima pertama. Nah, kemudian masa pemeliharaan 1 tahun adalah apa? Menyelesaikan remaining list, memperbaiki defect list.
bukan memelihara terkait dengan operasional ya, bukan terkait dengan operasional. Nah, kemudian ketika menjelang akhir masa pemeliharaan, apa yang terjadi? Kan di checklist lagi kan? Sudah bagaimana di progresnya selama masa pemeliharaan kan gitu? Apakah remaining listnya sudah dikerjakan semua? Oh sudah. Defect list yang ini sudah dikerjakan semua? Sudah. Nah, terus ada muncul defect list baru nggak? Nah, ini masalahnya kan. Jangan-jangan selama 1 tahun, misalnya temboknya tadinya nggak retak, atau tadinya kebocoran belum terlihat, ternyata dalam 1 tahun sudah muncul. Nah, itu harus dikerjakan sesegera mungkin gitu. Jadi sebenarnya 1 tahun pemeliharaan itu konsentrasinya bukan memelihara kaitannya operasional, tapi lebih kepada menyelesaikan remaining list dan defect list, sambil mengawasi jika terjadi defect list baru, supaya itu segera diselesaikan. Kira-kira begitu. Jadi biasanya yang sangat berpengaruh misalnya bocor gitu ya. Jadi sudah serah terima pertama, tapi kebetulan tidak musim hujan, nggak ketahuan kalau bocor. Begitu musim hujan bocor semua. Wah itu saya tangani waktu saya di Transjakarta waktu itu ngerjakan halte-halte gitu ya. Mungkin beberapa yang pernah ke Jakarta kan ada halte-halte ikonik. Ketika selesai itu belum musim hujan. Nah, ini kontraktornya ya dites kan hanya dites disiram air sekedar itu gitu ya. Tapi begitu toto hujan banyak bocor itu langsung beritanya viral gitu. Wah ini halte baru jadi kok ada beberapa ember gitu ya nalangi bocor gitu. Nah, berkembanglah cerita. Wah jangan-jangan terjadi ini penggelapan apalah gitu tidak sesuai dengan kualitas. Nah itu yang mesti kita antisipasi. Tapi defect list ya intinya itu kewajiban selama masa pemeliharaan. Dan masa pemeliharaan itu bisa ditambah. Artinya ketika masa pemeliharaan sudah mau habis ternyata muncul defect list baru ya terpaksa eh, apa masa pemeliharaan jadi harus ditambah gitu ya untuk menyelesaikan defect list itu sesuai waktu yang wajar. Demikian Pak Mikael ya. Oke Pak, berikutnya pertanyaan dari Ibu Rizky Triandini Pak. Ini ada 3 pertanyaan terkait jenis kontraknya, pekerjaan konstruksi penanganan darurat. Terkait jenis kontraknya, apakah harus selalu dengan biaya plus imbalan? Berapa nilai persentase maksimalnya? Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana skema untuk kontrak tersebut? Apakah dihitung setelah pekerjaan selesai atau konsultan perencana membuat hitungan awalnya terlebih dahulu, setelah pekerjaan selesai nanti kemudian dibuat perhitungan akhirnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga dari Bu Rizky adalah, jika terdapat kesalahan metode pekerjaan, sedangkan pekerjaannya telah selesai, bagaimana solusinya? Oke, ya, terima kasih. Ya, Jadi yang pertama dengan kontrak cost plus fee gitu ya. Eh, jadi begini, ini pengalaman ya dari beberapa kali pekerjaan terjadi kondisi darurat. Jadi kita harus lihat juga begini ya, nature dari pekerjaan kita gitu, nature pekerjaan kita. Kita harus hati-hati begini. Ketika terjadi ini mungkin saya ada pertanyaan begini, misalnya nih ya, ada pertanyaan, kapankah kesepakatan itu terjadi? Ini misalnya terkait dengan tambah kurang juga nih. Apakah ketika disepakati ataukah ketika ditandatanganinya addendum kontrak gitu. Sekarang kita sedang mengerjakan suatu proyek misalnya jembatan atau apa di sungai dan sebagainya. Terus kalau saat ada tinjauan Pak Menteri datang atau kemudian Pak Dirjen datang atau ada dari ahli datang gitu. Melihat suatu kondisi bahaya. Wah, itu tebing itu bahaya, harus segera dikasih pengamanan. Terus dengan tertulis diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera mengerjakan pengamanan tebing itu gitu kan. Dengan penanganan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi longsor yang bisa berbahaya. Nah, pada saat itu pasti di lapangan kan juga ada kontraktornya kan. Dan kontraktor yang ada di lapangan adalah mereka yang memang secara sah mewakili kepentingan kontraktor. Ketika disepakati, gimana menurut kontraktor? Arti kan diskusi pasti kan. Oke, setuju itu harus segera diamankan. Bla bla bla. Oke, kalau gitu kami perintahkan ini tertulis segera dikerjakan. Nature-nya, nature-nya, kalau itu memang sesuatu yang gawat, itu harus segera dikerjakan. Walaupun dengan penanganan yang sementara atau apapun. Tapi nggak bisa gitu, kita sudah diperintahkan, terima tertulis, tahu-tahu dalam beberapa waktu terjadi longsor beneran, lah itu kontraktor kok belum ngapa-ngapain. Loh, kan kita nunggu kontraknya adendumnya ditandatangani dulu gitu. Wah itu nggak bisa itu, nggak bisa. Jadi kita harus melihat kondisi urgensi di lapangan. Kalau sesuatu itu dampaknya berat, tadi ya good faith
ya kita harus selalu melakukan itikat baik dengan peralatan yang ada, ya kita tangani secara kedaruratan sambil kemudian tetap dengan tim tekniknya berdiskusi ini mau di gimana dan sebagainya dengan berhitung dan sebagainya. Jadi selama masih berjalan wajar, tidak bisa alasan mengikat nanti Pak, kita nunggu kontrak ditandatangani, setelah ditandatangani baru kita mau kerja. Nggak bisa. Karena ada kondisi darurat. Nah ini kembali ke tadi. Jadi pada kondisi darurat, sebenarnya sih tidak harus cost plus fee. Melihat kondisinya nih, kita melihat kondisinya dan permintaan dari penyandang dana gitu ya. Kedaruratannya seperti apa. Ini yang saya sampaikan di sini, mungkin yang langsung pernah saya tangani ya. Waktu itu tsunami Aceh, saya masih levelnya ya kepala proyek plus sedikit lah. Kepala proyek menangani beberapa proyek di Aceh. Ada misalnya dari Amerika waktu itu, mungkin kalau yang bapak-bapak ibu-ibu yang pernah mengikuti, itu ada USAID, itu memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia, kalau nggak salah ada jalan itu yang dari Mailabo, Calang sampai Banda Aceh. Itu di tender yang tadi saya cerita, cost plus fee. Jadi kita diskusi berhari-hari berapa direct cost-nya. Nanti berapa keuntungannya? Oh, Anda kan perusahaan yang pemerintah kan punya laporan keuangan, sudah audit 14, Anda hitung direct cost, berapapun direct cost Anda, nanti setelah disetujui, on top nanti ditambah sesuai dengan margin, sesuai laporan audited tahun lalu. Nah, itu cost plus fee, disepakatinya begitu. Nah ini tantangannya adalah pada saat kita bicara cost. Karena biasanya perhitungannya kan berbeda nih. Misalnya, kita menghitung biaya keamanan. Mereka protes dari Amerika. Pak, nggak bisa Pak. Keamanan harus sudah termasuk. Dan itu tanggung jawab dari aparat keamanan. Dan kita sudah memberikan bantuan juga kepada aparat keamanan Anda gitu. Jadi harusnya Anda tinggal minta bantuan ke mereka. Ya tidak perlu ada biaya lagi yang keluar di situ. Misalnya gitu. Beberapa hal menjadi perdebatan. Tapi kemudian ada juga proyek yang kemudian saya tangani langsung juga dari mana? Dari Singapura, dari Palang Merah Singapura. Nah, dia tidak memberikan pekerjaan langsung kepada kontraktor Indonesia, dia memberikan pekerjaan pada kontraktor Singapura. Dia memberikan kontraktor Singapura. Nah, kontraktor Singapura itulah yang ngajak kontraktor Indonesia untuk ngerjakan itu gitu. Terus kemudian ya kita nagihnya ke kontraktor Singapura itu karena kita di situ sebagai partner ya, sebagai subkontraktor. Tidak bicara cost plus fee karena eh, kedaruratannya beda nih, kedaruratannya beda. Jadi waktu itu ini harus direncanakan dulu dengan baik, terus kemudian dikerjakan. Nah, tapi tadi kalau ada beberapa kondisi yang sangat darurat dan permintaan dari si pengguna jasa, skema bantuannya mereka lebih nyaman misalnya dengan cost plus fee. Oke, itu yang pertama. Tadi dengan Bu Rizky. Terus yang kedua, bagaimana nih dengan perhitungannya gitu ya? Apakah harus dihitung di awal, apa bisa dihitung terakhir, atau nunggu dihitung dulu di awal disahkan dan sebagainya? Nah, sekali lagi kita lihat case by case-nya. Tapi yang terpenting adalah dokumentasi. Jadi sebenarnya menghitung awal atau tidak itu sebenarnya tergantung bagaimana dokumentasinya gitu. Jadi saya pikir hari ini sudah banyak metode untuk membuat suatu dokumentasi kondisi lapangan. Jadi bisa saja gitu kita diperintahkan untuk mengerjakan yang langsung kita buat MC0 gitu ya. MC0 kan sekarang kita ngitung itu bisa pakai drone, udah ada GPS gitu ya, udah pakai BIM, Building Information Modeling, segala macam udah bisa kita lakukan dengan cepat. Kita minta itu di approve, ngitungnya belakangan gitu ya. Yang penting di approve. Perhitungan di awal tetap harus mulai kita lakukan bersamaan dengan melaksanakan